Dihina pembawa sial oleh warga, nenek sebatang kara ini temukan ular bersisik emas yang mengubah hidupnya. Angin pagi buta di pinggiran desa Karangasem bukanlah angin yang ramah. Ia bertiup tajam, menyusup masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan rayap. Di dalam sebuah gubuk yang lebih mirip kandang kambing daripada tempat tinggal manusia, Nenek Sunti menggigil. Tubuhnya yang ringkih, hanya berbalut kebaya lusuh yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam, meringkuk di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan yang sudah robek di sana-sini. Usianya sudah menginjak 70 tahun, namun beban hidup membuat wajahnya terlihat jauh lebih tua. Keriput di wajahnya bukan sekadar tanda penuaan, melainkan parit-parit kesedihan yang terukir dalam selama puluhan tahun. Gusti, jika hari ini masih kau beri napas, berilah hamba kekuatan. Lirihnya, suaranya serak nyaris tak terdengar, tertelan suara gesekan daun jati di luar sana. Dengan susah payah, Sunti bangkit. Tulang-tulangnya bergemeretak, protes pada dingin yang menusuk. Ia melangkah menuju dapur. Jika sudut ruangan berlantai tanah dengan tungku batu itu bisa disebut dapur. Tidak ada beras di gentong tanah liatnya. Hanya ada sisa air hujan yang ia tampung semalam dan sepotong ubi rebus sisa kemarin yang sudah dingin dan keras. Ia memakan ubi itu perlahan, meresapi setiap gigitan agar perutnya tidak terkejut. Itulah sarapannya. Mungkin juga makan siangnya. Hari ini, ia harus turun ke hutan, lalu ke desa. Kayu bakar yang ia kumpulkan 2 hari lalu sudah cukup banyak. Ia berharap, seseorang di pasar desa mau menukarnya dengan sekilo beras atau setidaknya jagung pipilan. Gubuk Nenek Sunti berdiri terasing, nyaris 1 kilometer dari pemukiman warga, tepat di bibir hutan larangan yang ditakuti penduduk. Bukan karena Sunti ingin menyendiri, melainkan karena ia dipaksa menepi. Bagi warga desa Karangasem, Sunti adalah wabah. Kehadirannya dianggap polusi bagi udara desa yang mereka anggap suci. Matahari mulai merangkak naik ketika Sunti memanggul ikatan kayu bakar di punggungnya yang bungkuk. Beban itu berat. Tali pengikat dari sabut kelapa mengiris kulit bahunya yang tipis, namun langkah kakinya tetap stabil. Ia sudah terbiasa memanggul beban, baik beban fisik maupun beban batin. Perjalanan menuju pusat desa adalah sebuah siksaan mental yang harus ia lalui setiap minggu. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang bukan karena lelah, tapi karena takut. Takut pada tatapan mata manusia. Saat kaki telanjangnya menyentuh jalan berbatu di gerbang desa, suasana pagi yang ramai mendadak berubah canggung. Para ibu yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak, saling menyenggol lengan, lalu memalingkan wajah dengan ekspresi jijik. "Tuh, si pembawa sial lewat," bisik seorang wanita gemuk yang sedang menjemur pakaian. Suaranya sengaja dikeraskan agar Sunti mendengar. "Tutup pintu, Bu. Nanti aura sialnya masuk ke rumah kita." "Ingat tidak panen tahun lalu gagal gara-gara dia sering lewat sini?" sahut tetangganya, buru-buru menggiring anak-anaknya masuk ke dalam rumah seolah Sunti adalah monster pemakan daging. Nenek Sunti menundukkan kepala. Topi capingnya yang lebar ia tarik ke bawah, mencoba menyembunyikan wajah, meski ia tahu itu percuma. Hatinya perih, seolah disayat sembilu. Tuduhan itu sudah melekat padanya sejak ia lahir. Konon, 70 tahun lalu, tepat di malam kelahirannya, badai besar menghancurkan lumbung padi desa dan menyebabkan gagal panen selama 2 tahun berturut-turut. Orang tuanya meninggal tak lama kemudian karena wabah, meninggalkannya sebatang kara. Sejak saat itu, tetua desa, yang pikirannya sempit dan hatinya keruh, mencapnya sebagai anak sial. Stigma itu tumbuh subur, diwariskan dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, hingga menjadi kebenaran mutlak bagi warga Karangasem yang buta hati. Sunti terus berjalan. Matanya terpaku pada ujung jari kakinya yang penuh debu. Ia sampai di sebuah warung kelontong milik Pak Iman. Pak Iman adalah satu-satunya orang yang hanya kadang-kadang, mau membeli kayu bakarnya, meski dengan harga yang sangat rendah. "Pak, saya bawa kayu bakar." "Kering, Pak." "Jati tua," ucap Sunti pelan, meletakkan ikatan kayu di tanah dengan napas terengah. Pak Iman, yang sedang melayani pembeli lain, menoleh dengan wajah masam. Pembeli di sebelahnya, seorang wanita muda dengan perhiasan emas mencolok, mundur 2 langkah sambil menutup hidung. "Bau tanah kuburan," gumam wanita itu sinis. Pak Iman mendengus. "Sunti, sudah kubilang jangan datang jam segini. Kamu mengusir pelangganku."
bentaknya kasar. Ia tidak menyentuh kayu itu, melainkan menendangnya pelan untuk memeriksa kepadatannya. Kayu jelek begini. Basah pula. Kering, Pak, sungguh. Sunti mencoba membela diri, tangannya gemetar. Sudah. Jangan banyak bicara. Nih. Pak Iman melemparkan beberapa lembar uang kertas yang sudah lecek ke atas tanah, tepat di dekat kaki Sunti. Jumlahnya tak seberapa, bahkan tak cukup untuk membeli setengah liter beras kualitas bagus. Ambil dan pergi sana. Jangan bikin warungku sepi. Sunti menahan air mata yang mendesak keluar. Dengan tangan gemetar, ia memungut uang itu dari tanah berdebu. Harga dirinya diinjak-injak. Namun perutnya yang lapar memaksanya menelan semua penghinaan itu. Terima kasih, Pak. Semoga rezeki Bapak lancar. Doa Sunti tulus, meski diperlakukan seperti binatang. Saat ia berbalik hendak pergi, sekelompok anak-anak yang baru pulang sekolah berlarian. Melihat Sunti, mereka bukannya menghindar, malah menjadikan wanita tua itu sasaran keisengan. Nenek sihir. Nenek sial. Hi, awas nanti dikutuk. Teriak seorang bocah laki-laki berbadan bongsor, anak dari Juragan Karto. Bocah itu memungut kerikil dan melemparkannya. Tuh! Kerikil itu mengenai bahu Sunti. Rasanya sakit, tapi tak sebanding dengan nyeri di dadanya. Anak-anak lain tertawa, seolah melihat pertunjukan sirkus. Hei, jangan begitu. Sunti mendengar suara seseorang menegur. Bukan untuk membelanya, tapi lebih kepada ketakutan tahayul. Jangan disentuh, nanti kalian sakit. Sunti mempercepat langkahnya. Ia setengah berlari menyeret kakinya yang tua keluar dari desa itu. Ia ingin segera kembali ke gubuknya. Kembali ke kesunyian. Di sana memang sepi, tapi setidaknya pohon-pohon dan angin tidak pernah meludahinya. Hutan tidak pernah memanggilnya pembawa sial. Langit mulai mendung ketika Sunti sampai kembali di pelataran gubuknya. Napasnya memburu. Ia duduk di lincak bambu di depan pintu, menatap uang lecek di tangannya. Hanya cukup untuk membeli singkong mentah dari petani di desa sebelah besok. Untuk hari ini, ia harus berpuasa lagi. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan raungan tangis yang keras, melainkan lelehan air mata bisu yang mengalir di pipi keriputnya. Apa salahku, Gusti? Bisiknya pada angin yang mulai menderu kencang. Aku tidak pernah mencuri. Aku tidak pernah menyakiti orang. Kenapa mereka begitu membenciku? Kenapa engkau ciptakan aku jika hanya untuk menjadi tempat sampah bagi kebencian mereka? Tidak ada jawaban. Hanya suara guntur yang menggelegar di kejauhan, menandakan badai akan datang. Langit di atas hutan larangan tampak gelap gulita, seolah menyimpan rahasia besar yang siap meledak. Nenek Sunti menyeka air matanya dengan ujung kebaya. Ia tidak boleh lemah. Jika ia mati karena sedih, warga desa akan bersorak gembira merayakan kematian si pembawa sial. Ia harus bertahan hidup. Ia harus membuktikan bahwa ia masih bernapas, meski dunia menginginkannya mati. Dengan sisa tenaga, Sunti masuk ke dalam gubuk, menutup pintu anyaman bambu itu rapat-rapat. Di luar, hujan mulai turun deras, membasahi tanah kering yang tak ramah. Di dalam kegelapan gubuknya, Sunti tidak tahu bahwa takdirnya sedang bersiap untuk berubah. Di balik lebatnya hutan larangan di belakang gubuknya, sesuatu sedang menunggunya. Sesuatu yang berkilau. Sesuatu yang akan membungkam mulut-mulut angkuh di desa Karang Asem selamanya. Tapi malam ini, ia hanyalah seorang nenek tua yang kedinginan, lapar, dan dihina, memeluk lututnya sendiri dalam gelap, berharap fajar esok tidak sekejam hari ini. Matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur, menyinari sisa-sisa genangan air hujan semalam, ketika teriakan histeris memecah keheningan pagi di kediaman Juragan Karto. Rumah terbesar di desa Karang Asem itu, yang biasanya tenang dan megah dengan pilar-pilar kayu jati ukiran, mendadak berubah menjadi pusat kegaduhan. Mati! Semuanya mati! Gusti Agung, celaka kita! Teriakan itu berasal dari mulut Pakiman, penjaga kandang kepercayaan Juragan Karto. Juragan Karto, pria bertubuh gempal dengan kumis tebal melintang yang mencerminkan watak kerasnya, bergegas keluar dengan sarung yang masih terikat asal. Ia berlari menuju kandang sapi di belakang rumahnya. Langkah kakinya terhenti mendadak.
Matanya membelalak nyaris keluar. Pemandangan di depannya membuat darahnya mendidih seketika. 3 ekor sapi limosin kebanggaannya, sapi-sapi terbaik yang rencananya akan dijual mahal menjelang hari raya, tergeletak kaku di tanah becek. Mulut hewan-hewan malang itu berbusa putih bercampur darah. Lalat-lalat hijau mulai berdengung mengerubungi bangkai yang mulai mengeluarkan bau amis menyengat. Bukan hanya sapi, 5 ekor kambing di kandang sebelahnya juga mengalami nasib serupa. Mati mendadak tanpa gejala sakit sebelumnya. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Raung Juragan Karto. Suaranya menggelegar, membuat para pembantunya menciut ketakutan. Kerugian ratusan juta rupiah terbayang di depan mata. Keserakahan yang terluka jauh lebih berbahaya daripada binatang buas yang lapar. Pakiman menelan ludah, takut disalahkan. Otaknya berputar cepat mencari kambing hitam. Gan. Kemarin sore, saya lihat si Nenek Sunti lewat belakang kandang ini. Dia berhenti lama. Gan. Komat Kamit menatap sapi-sapi ini. Itu adalah kebohongan yang dipoles. Nenek Sunti memang lewat, tapi dia hanya beristirahat sejenak karena lelah memanggul kayu. Ia tidak komat kamit, melainkan hanya mengatur napas. Namun, bagi hati yang sudah penuh prasangka, kebohongan sekecil apapun adalah bahan bakar yang sempurna. Wajah Juragan Karto memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Si pembawa sial itu lagi, desisnya, gigi-giginya bergemeretak. Sudah kuduga. Hujan badai semalam pasti dia yang panggil. Dan sekarang dia menularkan penyakit ke ternakku lewat aura busuknya. Tanpa pikir panjang, Juragan Karto berlari ke pendopo desa dan memukul kentongan, tanda bahaya. Dung! 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 Suara kayu beradu itu menggema ke seluruh penjuru desa, memanggil warga yang masih mengantuk untuk berkumpul. Dalam hitungan menit, puluhan warga laki-laki berkumpul. Wajah mereka bertanya-tanya. Warga Karangasem, seru Juragan Karto dari atas undakan pendopo. Tangannya menunjuk ke arah pinggiran desa, ke arah gubuk Nenek Sunti. Desa kita sedang diserang. Ternak-ternakku mati semua pagi ini. Semuanya terkena wabah aneh. Gumam ketakutan menyebar di antara kerumunan. Bagi warga desa yang mayoritas petani dan peternak, wabah adalah mimpi buruk. Ini bukan penyakit biasa, lanjut Juragan Karto, memanfaatkan ketakutan mereka. Ini pagebluk, ini kutukan. Dan kita semua tahu siapa biang keroknya. Siapa satu-satunya orang yang membawa aura kematian di desa ini? Siapa yang kemarin lewat desa dan membuat anak-anak ketakutan? Sunti, teriak seorang warga yang sudah termakan hasutan. Benar, Sunti si pembawa sial. Juragan Karto mengompori semakin panas. Dulu dia bikin gagal panen orang tua kita. Sekarang dia membunuh ternakku. Besok mungkin anak-anak kalian yang akan dibuat mati mendadak seperti sapiku. Kalimat terakhir itu bagaikan menyiram bensin ke dalam api. Ketakutan warga berubah menjadi kemarahan buta. Logika mereka mati. Mereka lupa bahwa sapi bisa mati karena makan rumput racun atau kembung. Yang ada di kepala mereka hanyalah bayangan ngeri anak-anak mereka menjadi korban berikutnya. Usir dia. Bakar gubuknya. Beri pelajaran. Masa yang beringas itu mulai bergerak. Mereka memungut apa saja yang ada di tanah. Batu seukuran kepalan tangan, kayu balok, bahkan ada yang membawa pacul. Dipimpin oleh Juragan Karto yang menunggangi kuda, mereka berbondong-bondong menuju tepi hutan, tempat gubuk reot Nenek Sunti berdiri. Sementara itu, di gubuknya yang sunyi, Nenek Sunti sedang berusaha menambal atap rumbia yang bocor akibat badai semalam dengan daun pisang kering. Perutnya perih melilit karena belum diisi apapun sejak kemarin siang. Ia baru saja hendak merebus air sisa tampungan hujan ketika tanah di bawah kakinya terasa bergetar. Suara gemuruh langkah kaki dan teriakan caci maki terdengar semakin dekat. Awalnya samar, lalu menjadi jelas dan mengerikan. Keluar kau, nenek sihir. Keluar kau pembawa sial. Jantung Nenek Sunti serasa berhenti berdetak. Ia mengintip dari celah dinding bambu. Pemandangan di depannya membuatnya lemas. Puluhan warga desa, tetangganya sendiri,
berdiri mengepung gubuknya dengan wajah-wajah yang tidak ia kenali lagi. Wajah-wajah itu penuh kebencian, seperti iblis yang haus darah. Belum sempat Sunti berpikir, sebuah batu besar melayang menghantam pintu anyaman bambunya. Brak! Pintu rapuh itu jebol seketika. Keluar! Dengan gemetar hebat, Nenek Sunti melangkah keluar. Ia mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Tubuhnya yang kecil tampak semakin menyedihkan di hadapan masa yang beringas. "Ada apa ini, Nak? Apa salah Simbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya yang keruh. "Jangan panggil kami, Nak. Kami bukan keluargamu," bentak Juragan Karto. Ia turun dari kudanya dan berjalan mendekat, menunjuk wajah Sunti dengan tongkat kayunya. "Kau apakan ternakku? Hah? Mantra apa yang kau baca kemarin sore saat lewat kandangku?" Sunti menggeleng panik. "Sumpah demi Allah, Juragan, saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma lewat, saya cuma..." "Bohong," potong Juragan Karto. "Dasar wanita iblis. Karena keberadaanmu di sini, desa kami jadi sial terus." Tanpa aba-aba, sebuah batu kembali melayang. Kali ini dilempar oleh seorang pemuda tanggung. Batu itu mengenai kening Nenek Sunti. Aduh! Sunti terjerembab ke tanah. Darah segar mengucur dari pelipisnya, menetes membasahi tanah berdebu. Rasa perih menyengat, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat. Ia memegangi lukanya, menatap warga dengan pandangan nanar. Tak ada satupun yang terlihat kasihan. Bahkan ibu-ibu yang menonton dari belakang hanya diam, membiarkan kekejaman itu terjadi. "Tolong, ampuni saya," rintih Sunti. Warga hendak maju untuk memukulinya lagi, tapi Juragan Karto mengangkat tangan, menahan mereka. Bukan karena kasihan, tapi karena ia punya ide hukuman yang lebih menyiksa. Membunuh orang tua ini hanya akan membuat polisi datang. Tapi membiarkannya menderita perlahan, itu lebih memuaskan. "Dengar baik-baik, Sunti sial!" seru Juragan Karto lantang, memastikan semua orang mendengar titahnya. "Mulai detik ini, kau dilarang menginjakan kakimu di tanah desa, kecuali untuk pergi selamanya. Dan yang paling penting," Juragan Karto menyeringai kejam, "kau dilarang mengambil air dari sumur desa. Sumur itu suci, milik warga. Jika kau sentuh air kami, maka seluruh desa akan terkena sialmu. Jika ada warga yang melihatmu mengambil air setetes pun, kami akan membakar gubukmu ini berikut dirimu di dalamnya. Mengerti?" Larangan itu bagaikan vonis mati. Sumur desa adalah satu-satunya sumber air bersih yang terjangkau. Sungai terdekat sudah kering karena kemarau, dan mata air lain letaknya jauh di dalam hutan terlarang yang konon dihuni binatang buas. "Tapi Juragan, air, saya butuh minum." Sunti memohon, merangkak mendekati kaki Juragan Karto. Karto menendang bahu Sunti hingga wanita tua itu terguling kembali. "Minum saja air kencingmu sendiri, atau masuk sana ke hutan, biar kau dimakan macan. Itu lebih baik daripada kau meracuni desa kami. Ayo bubar, biarkan dia membusuk di sini," perintah Karto. Masa pun perlahan mundur. Beberapa masih sempat meludahi halaman gubuk Sunti sebelum pergi. Mereka meninggalkan Nenek Sunti yang terkapar di tanah, berlumuran darah dan debu, di bawah terik matahari yang semakin menyengat. Sunti menangis terseduh-seduh. Suaranya menyayat hati namun tak ada telinga yang mau mendengar. Darah di pelipisnya mulai mengering, lengket dan gatal. Kerongkongannya terasa kering kerontang, seolah pasir gurun menyumbat lehernya. Ia menatap gentong airnya yang pecah terkena lemparan batu tadi. Air sisa hujan semalam tumpah, merembes hilang ke dalam tanah. Habis sudah. Tidak ada setetes air pun tersisa. Hari semakin siang, dan panas matahari terasa membakar kulit tuanya. Rasa haus mulai menyerang dengan ganas, lebih menyakitkan daripada lapar. Ia tahu, jika ia nekat ke sumur desa, mereka benar-benar akan membunuhnya. Mereka sudah kehilangan akal sehat. Sunti memandang ke arah belakang gubuknya, ke arah pepohonan raksasa yang rimbun dan gelap. Hutan terlarang. Hutan yang tak pernah dijamah manusia selama puluhan tahun karena mitos monster dan roh jahat. Ya Gusti!
bisik Sunti serak. Bibirnya mulai pecah-pecah. Apakah ini akhir hidupku? Harus mati kehausan atau mati dimangsa binatang buas? Namun, rasa haus adalah insting purba yang kuat. Ia tidak bisa bertahan tanpa air. Dengan sisa tenaga yang ada, dan dengan rasa putus asa yang memuncak, Nenek Sunti sadar ia tidak punya pilihan. Daripada mati di tangan manusia yang lebih kejam dari iblis, lebih baik ia menyerahkan nyawanya pada hutan. Dengan tertatih-tatih, ia bangkit, mengambil sepotong kain lusuh untuk membalut luka di kepalanya, dan mengambil sebuah jerigen tua yang penyok. Ia memunggungi desa yang telah membuangnya, dan melangkahkan kakinya yang gemetar menuju kegelapan hutan terlarang. Tanpa ia sadari, langkah keputusasaan itu justru akan membawanya pada pertemuan yang tak pernah ia duga. Sebuah pertemuan yang akan membalikan takdir, dari seorang nenek yang dihina, menjadi sosok yang akan membuat Juragan Karto berlutut suatu hari nanti. Hutan terlarang tidak bernama demikian tanpa alasan. Begitu Nenek Sunti melangkahkan kakinya melewati batas pepohonan jati yang menandai pinggiran desa, suasana berubah drastis. Udara panas dan berdebu yang memanggang desa Karangasem seakan terhalang oleh dinding tak kasat mata. Di sini, di bawah kanopi raksasa pohon-pohon yang usianya mungkin lebih tua dari desa itu sendiri, udara terasa lembab, berat, dan berbau humus basah. Cahaya matahari kesulitan menembus lebatnya dedaunan, hanya jatuh sebagai berkas-berkas tipis yang menerangi lantai hutan yang tertutup lumut dan pakis liar. Suara jangkrik dan burung gagak terdengar sahut-menyahut, menciptakan orkestra alam yang bagi sebagian orang terdengar seperti peringatan kematian. Namun bagi Sunti, ini adalah suara kebebasan. Di sini, tidak ada manusia yang mencemoohnya. Sunti berjalan tertatih-tatih. Rasa haus yang menyiksa membuat tenggorokannya terasa seperti diamplas. Setiap kali ia menelan ludah, rasa perih menjalar hingga ke dada. Luka di pelipisnya kembali berdenyut, seiring dengan detak jantungnya yang memburu karena ketakutan. Ia tahu cerita-cerita mengerikan tentang hutan ini, tentang macan kumbang yang mengintai di balik semak, atau ular piton yang sanggup menelan manusia bulat-bulat. Namun, rasa haus adalah tuan yang kejam. Ia memaksa Sunti terus melangkah masuk semakin dalam. Air, di mana air? Gumamnya lirih. Matanya yang rabun menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan air. Setelah hampir 1 jam menyeret kakinya melewati akar-akar pohon yang menyembul seperti ular raksasa, telinganya menangkap suara yang sangat ia rindukan. Gemericik air. Lemah, tapi nyata. Sunti mempercepat langkahnya, mengabaikan duri rotan yang menggores betisnya. Di balik sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai hingga ke tanah, ia menemukannya. Sebuah mata air kecil yang jernih, memancar dari celah bebatuan, mengalir membentuk kolam kecil sebelum menghilang ke dalam tanah. Tanpa pikir panjang, Sunti menjatuhkan lututnya yang gemetar ke tanah lembab. Ia menangkupkan kedua tangannya yang keriput, menyiduk air itu, dan meminumnya dengan rakus. Glek, glek, glek. Air itu dingin, segar, dan terasa manis di lidahnya yang mati rasa. Rasanya seperti meminum kehidupan itu sendiri. Sunti membasuh wajahnya, membersihkan sisa darah kering di pelipisnya. Rasa dingin air meredakan denyutan di kepalanya. Ia bersandar pada akar beringin, memejamkan mata sejenak, bersyukur bahwa Tuhan masih memberinya seteguk air meski manusia menghalanginya. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. SSSHHH, SSSHHH. Suara desisan tajam terdengar dari balik semak belukar di sebelah kanannya, hanya berjarak beberapa tombak dari tempatnya duduk. Sunti tersentak, matanya terbuka lebar, tubuhnya menegang. Itu bukan suara angin, itu suara binatang. Ketakutan purba merayapi punggungnya. Apakah itu macan? Atau ular berbisa? Sunti meraih tongkat kayu yang ia bawa, bersiap untuk lari atau memukul, meski ia tahu tenaganya tak seberapa. Tapi suara itu tidak diikuti serangan. Justru terdengar seperti rintihan. Desisan itu terdengar lemah, putus-putus, dan penuh kesakitan. Rasa penasaran, dan mungkin sedikit rasa senasib sebagai makhluk yang terluka, mendorong Sunti untuk tidak lari. Ia merangkak pelan mendekati sumber suara, menyibakkan semak-semak pakis yang tinggi. Apa yang ia lihat membuatnya menahan napas. Di sana, terjepit di antara dua batu cadas yang sepertinya baru saja longsor,
tergeletak seekor ular. Ukurannya tidak terlalu besar, mungkin hanya seukuran lengan anak kecil, dengan panjang tak sampai 1 meter. Namun, kondisinya mengenaskan. Bagian tengah tubuh ular itu tertindih batu yang cukup berat. Ekornya bergerak-gerak lemah, memukul-mukul tanah dalam upaya sia-sia untuk membebaskan diri. Lumpur hitam dan darah kental menutupi hampir seluruh tubuh hewan melata itu. Namun, di sela-sela lumpur yang pekat, Sunti melihat sesuatu yang ganjil. Sisik ular itu berkilau. Bukan kilau basah biasa, tapi kilau logam. Di bagian yang tidak tertutup lumpur, sisiknya memantulkan sedikit cahaya matahari yang menerobos dedaunan, memancarkan warna kuning keemasan yang aneh. Sunti terdiam. Akal sehatnya berteriak, "Tinggalkan! Itu ular. Dia bisa menggigitmu dan membunuhmu seketika." Ia sudah hendak mundur, berbalik pergi menyelamatkan diri sendiri. Tapi kemudian, ular itu mengangkat kepalanya sedikit. Mata ular itu, yang berwarna kuning terang dengan pupil vertikal, menatap lurus ke arah Sunti. Sunti terpaku. Ia tidak melihat tatapan membunuh dari mata reptil itu. Ia melihat tatapan yang ia kenal baik. Tatapan yang sama yang ia lihat di cermin setiap pagi. Tatapan memohon. Tatapan kesepian. Tatapan makhluk yang sedang meregang nyawa dan butuh pertolongan. Kau juga sedang sial ya, nak? Bisik Sunti tanpa sadar. Hatinya yang lembut, yang tak pernah mengeras meski dipukuli warga desa, bergetar hebat. Ia melihat dirinya sendiri pada ular itu. Terjepit, terluka, dan sendirian di dunia yang kejam. "Jika aku meninggalkanmu, aku sama jahatnya dengan Juragan Karto," gumamnya pada diri sendiri. Dengan tekad bulat, Sunti meletakkan tongkatnya. Ia mendekat. Ular itu mendesis pelan, waspada, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menyerang. "Tenang, tenang. Simbah tidak akan menyakiti," ucap Sunti lembut, seperti sedang menenangkan cucu yang rewel. Sunti mencoba mendorong batu cadas yang menindih tubuh ular itu. Berat. Batu itu tertanam cukup dalam di tanah basah. Sunti mengertakkan gigi, mengerahkan sisa tenaga dari tubuh rentanya yang baru saja diisi air. Otot-otot lengannya yang kurus menegang. "Hai nenen GGHH." Batu itu bergeser sedikit. Ular itu menggeliat kesakitan. Sebentar lagi. Sunti mencari pengungkit. Ia mengambil dahan kayu yang kuat, menyelipkannya di bawah batu, dan menekannya sekuat tenaga dengan berat tubuhnya. Kerak. Batu itu terangkat beberapa senti. Cukup untuk ular itu menarik tubuhnya keluar. Begitu terbebas, ular itu tidak langsung lari. Ia melingkar lemas. Napasnya, jika ular bernapas seperti itu, terlihat tersengal. Bagian tubuhnya yang tadi tertindih terlihat pipih dan sobek parah. Daging merah terlihat menganga di antara sisik-sisik emas yang retak. Darah segar merembes keluar. Sunti meringis ngilu melihatnya. "Duh Gusti, parah sekali lukamu." Tanpa ragu, Sunti menarik ujung kain jarik batiknya yang sudah lusuh, satu-satunya kain yang ia miliki selain yang melekat di badan. Breet. Ia merobek bagian bawah jariknya, membuat secarik kain panjang. Dengan tangan gemetar namun telaten, Sunti memberanikan diri menyentuh ular itu. Kulit ular itu terasa dingin dan licin. Ajaibnya, ular itu diam saja saat Sunti mulai membalut luka menganga di tubuhnya dengan kain jarik tersebut. Hewan itu seolah mengerti bahwa nenek tua ini sedang berusaha menyelamatkan nyawanya. "Nah, sudah tertutup. Jangan banyak bergerak dulu," kata Sunti setelah selesai membalut luka itu. Sunti menatap sekeliling. Matahari mulai condong ke barat. Hutan akan menjadi sangat gelap dan berbahaya sebentar lagi. Ia harus pulang. Tapi, meninggalkan ular yang terluka parah ini di sini sama saja membiarkannya dimakan musang atau semut api. Sunti mengambil bakul anyaman bambu tempat ia biasa menaruh kayu bakar. Ia menaruh beberapa lembar daun jati di dasarnya sebagai alas. "Ikut Simbah saja ya?" tanyanya pelan. "Di gubuk Simbah memang jelek, tapi setidaknya tidak ada yang akan memakanmu malam ini." Dengan sangat hati-hati, Sunti mengangkat ular itu.
Beratnya lumayan untuk ukuran ular sekecil itu, seolah dagingnya terbuat dari logam padat. Ia meletakkannya ke dalam bakul, lalu menutupnya dengan daun pisang agar tidak kepanasan atau terlihat orang. Nenek Sunti bangkit berdiri, memanggul bakul itu di punggungnya. Rasanya aneh. Biasanya ia pulang membawa kayu mati, tapi kali ini ia pulang membawa nyawa. Ia berjalan keluar dari hutan terlarang dengan perasaan yang berbeda. Rasa takutnya sedikit berkurang. Ia tidak lagi merasa sendirian di dunia ini. Di punggungnya, ada makhluk lain yang bernapas, makhluk yang ia selamatkan, dan entah mengapa, Sunti merasa makhluk itu juga akan menyelamatkannya dari kesepian yang membunuh. Saat ia keluar dari batas hutan dan melihat gubuk reotnya yang berdiri miring di kejauhan, Sunti tersenyum tipis. Warga desa boleh membuangnya, boleh melarangnya minum air sumur mereka, tapi mereka tidak bisa melarangnya memiliki teman. Tanpa Sunti ketahui, di dalam bakul di punggungnya, mata ular itu bersinar perlahan dalam kegelapan di balik daun pisang. Luka di balik perban kain jarik itu mulai merapat dengan kecepatan yang tidak wajar, dan sisik-sisik yang tertutup lumpur itu mulai memancarkan pendar emas yang semakin terang. Nenek Sunti baru saja membawa pulang takdirnya. Malam telah turun menyelimuti pinggiran hutan terlarang, membawa serta angin dingin yang menusuk tulang. Di dalam gubuk reot Nenek Sunti, satu-satunya sumber penerangan hanyalah sebuah lampu teplok minyak tanah yang apinya menari-nari kecil, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak di dinding anyaman bambu. Sunti meletakkan bakul anyamannya di atas lincak kayu dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang menidurkan bayi. Napasnya masih memburu sisa perjalanan tadi, dan kakinya terasa seperti jeli. Namun, rasa lelah itu terkalahkan oleh rasa tanggung jawab terhadap nyawa yang baru saja ia bawa pulang. Perlahan, ia membuka tutupan daun pisang. Sepasang mata kuning bercahaya menatapnya dari dalam kegelapan bakul. Ular itu masih melingkar lemah, namun desisannya tak lagi terdengar mengancam. "Ayo, keluar dulu, Le. Simbah bersihkan badanmu," ucap Sunti lembut. Ia mengangkat ular itu. Tubuh hewan itu terasa berat dan dingin di tangannya yang keriput. Sunti membaringkannya di atas tikar pandan satu-satunya yang ia miliki, tikar tempat ia biasa sholat dan tidur. Baginya, tamu adalah raja, meski tamunya hanyalah seekor hewan melata dan istananya hanyalah gubuk yang hampir roboh. Sunti mengambil sisa air di dalam kendi pecah yang berhasil ia selamatkan. Dengan secari kain perca yang ia basahi, ia mulai menyeka tubuh ular itu. Ia membersihkan lumpur hitam yang mengerak di antara sisik-sisiknya. Saat lapisan lumpur itu terangkat, Sunti tertegun. Di bawah cahaya lampu teplok yang temaram, tubuh ular itu berkilauan. Sisik-sisiknya benar-benar seperti lempengan emas murni yang ditempa dengan rapi. Indah sekali, kontras dengan suasana gubuk yang suram dan penuh debu. "Masya Allah, cantik sekali kamu," gumam Sunti, jari-jarinya yang kasar membelai punggung ular itu dengan takjub. "Pantas saja kamu diburu atau disakiti. Di dunia ini, menjadi terlalu indah kadang sama berbahayanya dengan menjadi terlalu buruk rupa." Ular itu diam, seolah menikmati sentuhan Sunti. Kepalanya yang berbentuk segitiga pipih diletakkan di atas lutut Sunti. "Karena warnamu kuning kemerahan seperti emas, Simbah panggil kamu Simas saja ya." Sunti terkekeh pelan. Sebuah tawa kecil yang terdengar asing di telinganya sendiri, karena sudah lama ia tidak tertawa. "Anggap saja kamu cucu Simbah." Setelah selesai membersihkan tubuh Simas, Sunti teringat pada luka di tubuh ular itu. Balutan kain jariknya sudah kotor oleh rembesan darah. Sunti ingin menggantinya, tapi ia tak punya kain lagi. Ia hanya bisa merapikan letaknya. Tiba-tiba, suara keruyuk yang keras terdengar memecah keheningan. Sunti memegangi perutnya. Rasa lapar yang sempat terlupakan karena ketegangan di hutan tadi kini kembali menyerang dengan ganas. Cacing-cacing di perutnya seolah berontak meminta haknya. Sunti bangkit, melangkah menuju dapur di sudut ruangan. Ia membuka tudung saji yang terbuat dari anyaman rotan bolong-bolong. Tatapannya nanar. Di piring seng yang penyok, hanya tersisa sepotong ubi jala rebus sisa 2 hari lalu. Ubi itu sudah dingin, kulitnya keriput dan agak mengeras. Warnanya ungu pucat, tidak menggugah selera sama sekali. Tapi bagi Sunti, ini adalah satu-satunya penyambung nyawa malam ini. Ia mengambil ubi itu. Dingin, keras,
Sunti kembali duduk di dekat si Mas. Ia menatap ubi di tangan kanannya, lalu menatap ular yang terbaring lemah di hadapannya. Hatinya bimbang. Ular biasanya makan tikus atau katak. Tapi Sunti tidak punya tikus, apalagi daging. Ia sendiri bahkan hampir tidak pernah makan daging setahun terakhir. "Kamu pasti lapar juga, ya?" tanya Sunti pada ular itu. Si Mas mengangkat kepalanya sedikit. Lidahnya menjulur-julur seolah mencium aroma makanan. "Maaf ya, Mas. Simbah miskin. Tidak ada daging ayam atau tikus gemuk. Simbah cuma punya ini," kata Sunti dengan nada meminta maaf. "Ini ubi. Keras memang, tapi lumayan buat ganjal perut." Dengan tangan gemetar, karena lapar dan usia, Sunti membelah ubi itu. Ia tidak membaginya menjadi dua bagian yang sama. Ia mematahkan bagian yang lebih besar, sekitar 3/4 dari ubi itu, dan menyisakan potongan kecil yang hampir tinggal ujungnya saja untuk dirinya sendiri. "Ini buat kamu." Sunti menyodorkan potongan ubi yang besar ke dekat mulut ular itu. "Makanlah, biar cepat sembuh lukamu." Logika manusiawi Sunti sebenarnya ragu. Mana ada ular doyan ubi? Tapi entah kenapa, hatinya menyuruhnya melakukan itu. Jika ular ini adalah kiriman Tuhan, maka ia akan makan apa saja yang diberikan dengan tulus. Keajaiban kecil pertama pun terjadi. Si Mas tidak menolak. Ular itu membuka mulutnya perlahan. Tidak menyambar dengan ganas, tapi mendekat dengan sopan. Ia menggigit ubi rebus itu. Sedikit demi sedikit, ubi itu tertelan masuk ke dalam kerongkongannya. Sunti tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Ada kebahagiaan aneh yang mekar di dadanya saat melihat makhluk lain makan dari tangannya. Meski itu berarti ia sendiri harus menahan lapar. Ia memakan bagian kecil jatahnya dengan lahap, mengunyahnya pelan-pelan, mensyukuri rasa manis ubi yang samar. "Enak kan?" tanya Sunti. "Besok kalau ada rezeki, Simbah carikan belalang di sawah buat kamu." Setelah ubi itu habis ditelan si Mas, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata kuning si Mas mendadak bersinar lebih terang, seperti dua butir batu mulia yang menyala dalam gelap. Cahaya keemasan mulai memancar dari sela-sela sisiknya, pendaran lembut yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk menerangi sudut gubuk yang gelap itu. Sunti terperangah. "Gusti." Ia melihat kain jarik yang membalut luka ular itu perlahan melonggar. Di bawah kain itu, daging yang tadinya robek dan merah, kini merapat dengan kecepatan yang tak masuk akal. Jaringan kulit baru tumbuh, menutup luka menganga itu dalam hitungan detik, diikuti dengan munculnya sisik-sisik emas baru yang menutupinya dengan sempurna. Bersamaan dengan cahaya itu, hawa hangat menyebar. Biasanya, malam di gubuk ini adalah siksaan. Angin malam bebas masuk lewat celah dinding, membuat Sunti harus tidur meringkuk kedinginan tanpa selimut tebal. Tapi malam ini berbeda. Hawa hangat yang keluar dari tubuh si Mas menyebar ke seluruh ruangan. Rasanya seperti duduk di depan perapian yang nyaman, namun tanpa asap. Rasa dingin di tulang-tulang tua Sunti menguap. Rasa nyeri di pelipisnya akibat lemparan batu warga desa tadi siang perlahan mereda, digantikan rasa nyaman yang meninabobokan. Kamu bukan ular biasa, ya?" bisik Sunti, menatap takjub. Ia tidak merasa takut. Aura yang dipancarkan ular itu adalah aura pelindung, bukan aura jahat seperti tuduhan warga desa. Si Mas mendesis panjang, nadanya rendah dan menenangkan, seolah menjawab, "Terima kasih, Sunti." Ular itu kemudian merayap pelan, melingkarkan tubuhnya yang kini hangat di kaki nenek Sunti. Ia meletakkan kepalanya di pangkuan wanita tua itu, memejamkan matanya, siap untuk tidur. Sunti merasakan kehangatan itu menjalar dari kakinya ke seluruh tubuh. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun hidup sebatang kara, gubuk ini tidak terasa sepi. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi malam yang panjang. Air mata menetes lagi di pipi Sunti, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata haru. "Tidurlah, Mas," bisik Sunti sambil membelai kepala ular bersisik emas itu. "Malam ini kita aman. Biar orang desa bilang aku pembawa sial, asal ada kamu, aku merasa jadi orang paling beruntung." Nenek Sunti memadamkan lampu teplok untuk menghemat minyak. Namun, ruangan itu tidak menjadi gelap gulita.
Cahaya remang keemasan dari tubuh si Mas tetap menyala, menjadi lampu tidur paling indah yang pernah dimiliki siapapun di dunia ini. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, di dalam gubuk yang dihina orang, seorang nenek miskin tidur dengan nyenyak, dijaga oleh seekor ular ajaib yang baru saja ia selamatkan dengan sepotong ubi sisa. Di luar, angin menderu membawa kabar buruk bagi mereka yang serakah, tapi di dalam sini, takdir baru yang berkilau emas baru saja dimulai. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah dinding bambu, jatuh tepat di wajah Nenek Sunti. Tidak seperti pagi-pagi biasanya di mana ia terbangun dengan tulang linu dan hati yang berat, hari ini ia membuka mata dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa segar, seolah beban usia 70 tahun baru saja diangkat darinya. Sunti menggeliat pelan. Ia teringat kejadian semalam. Si Mas. Dengan panik, ia meraba-raba tikar pandan di sampingnya. Kosong. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu semua hanya mimpi? Apakah ia berhalusinasi karena terlalu lapar? Mas, kamu di mana? Le? Panggilnya cemas. Sunti bangkit duduk. Matanya menyapu seisi gubuk yang sempit itu. Pandangannya terhenti pada sudut ruangan, tepat di atas tumpukan kain perca. Di sana, si Mas sedang melingkar tenang. Ukurannya tampak sedikit membesar dibanding kemarin, dan warna sisik emasnya kini terlihat jauh lebih terang, seolah baru saja disepuh ulang. Namun, bukan itu yang membuat napas Sunti tercekat. Di atas tikar tempat mereka tidur semalam, tergeletak benda panjang meliuk yang menyerupai bentuk tubuh ular. Itu adalah bekas kulit ular, longsongan, sisa proses ganti kulit. Biasanya, kulit ular yang terlepas itu tipis, kering seperti kertas, dan berwarna transparan kusam. Namun, benda di hadapan Sunti ini berbeda. Benda itu memantulkan cahaya matahari pagi dengan sangat menyilaukan hingga Sunti harus menyipitkan matanya. Dengan tangan gemetar, Sunti memberanikan diri menyentuhnya. Dingin dan berat. Gusti Allah. Desisnya, ini bukan kulit kering. Ini logam. Sunti mengangkat kulit itu. Beratnya sungguh tidak masuk akal. Benda itu adalah cetakan sempurna dari tubuh si Mas, lengkap dengan detail sisik-sisiknya, namun terbuat dari emas murni yang padat. Lempengan emas itu berkilau kuning kemerahan, warna emas tua yang kadar kemurniannya paling tinggi. Sunti menoleh ke arah si Mas. Ular itu mengangkat kepalanya, lidahnya menjulur pelan, matanya menatap Sunti dengan sorot mata yang teduh, seolah berkata, "Itu untukmu, Simbah." Sunti lemas. Ia menjatuhkan diri kembali ke lantai tanah. Seumur hidupnya, memegang uang 100.000 rupiah utuh saja jarang, apalagi memegang emas ini terlalu banyak, Mas. Simbah takut, bisik Sunti. Air matanya menetes lagi. Ia takut dituduh mencuri. Ia takut Juragan Karto melihat ini dan merampasnya. Di desa ini, orang miskin dilarang memiliki barang berharga. Jika punya, pasti dianggap hasil ngepet atau mencuri. Namun, perutnya berbunyi lagi. Realita hidup kembali menamparnya. Ia butuh makan. Ia butuh obat merah untuk luka di pelipisnya yang mulai bernanah. Ia butuh selimut agar tidak mati kedinginan. Sunti menatap emas itu, lalu menatap dinding gubuknya yang bolong. Ia harus cerdik. Ia tidak boleh serakah, tapi ia juga harus bertahan hidup. Dengan susah payah, Sunti mematahkan bagian ekor dari kulit emas itu. Emas itu lunak, tanda kemurnian tinggi, namun tetap butuh tenaga ekstra untuk memiuhnya hingga putus. Ia mendapatkan kepingan kecil, mungkin seberat 20 gram. Sisanya, ia gali tanah di bawah lincak tempat tidurnya, lalu mengubur batang emas itu dalam-dalam dan menutupinya kembali dengan tanah dan tikar buruk. Simbah simpan sisanya ya. Simbah cuma ambil sedikit buat beli beras. Pamitnya pada si Mas. Sunti bersiap pergi. Kali ini ia tidak memakai pakaian lusuhnya yang biasa. Ia membongkar lemari tuanya, mencari satu-satunya kain batik dan kebaya peninggalan almarhum ibunya yang masih layak pakai, meski warnanya sudah pudar. Ia memakai kerudung untuk menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak akan pergi ke pasar desa. Terlalu berbahaya. Juragan Karto pasti punya mata-mata di sana. Sunti memutuskan untuk berjalan kaki sejauh 5 km ke jalan raya provinsi, lalu menumpang angkutan umum menuju kota kabupaten.
Perjalanan itu melelahkan. Kakinya yang tua terasa mau copot. Namun, kepingan emas yang ia genggam erat di balik-balik bajunya memberikan kekuatan magis. Sesampainya di kota yang ramai, Sunti merasa asing. Gedung-gedung tinggi, suara klakson kendaraan, dan orang-orang yang berlalu lalang dengan pakaian bagus membuatnya merasa kecil. Dengan ragu, ia melangkah masuk ke sebuah toko emas besar bertuliskan, "Toko Emas Sejahtera". Penjaga toko, seorang pria parubaya berkacamata tebal, menatap Sunti dengan tatapan menyelidik dari balik etalase kaca. Penampilan Sunti yang dekil jelas tidak meyakinkan. "Cari apa, Nek?" "Kami tidak menerima sumbangan di sini," kata pria itu ketus, mengira Sunti pengemis. Sunti menelan ludah. Tangannya gemetar saat merogoh saku di balik kebayanya. Saya mau jual ini, Tuan." Ia meletakkan kepingan emas berbentuk sisik ular itu di atas meja kaca. Mata si penjaga toko melebar. Ia segera mengambil kepingan itu, mengamatinya di bawah lampu, lalu menggosoknya di batu uji. Raut wajahnya yang tadinya meremehkan berubah menjadi kaget luar biasa. Ia memanggil pemilik toko, seorang pria tua keturunan Tionghoa. Pemilik toko itu memeriksa emas tersebut dengan kaca pembesar. "Ini emas tua, Nek. Murni 24 karat, dan bentuknya unik sekali. Seperti ukiran alam. Nenek dapat dari mana?" "Warisan leluhur saya, Tuan," jawab Sunti berbohong, keringat dingin mengucur di punggungnya. Pemilik toko itu mengangguk-angguk. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia menimbang emas itu. Ini beratnya 25 gram. Harganya sedang bagus. "Nenek mau jual semua." Sunti mengangguk cepat. Ketika pemilik toko menyerahkan tumpukan uang berwarna merah dan biru, tangan Sunti gemetar hebat hingga ia nyaris menjatuhkannya. 20 juta rupiah. Itu jumlah uang yang tidak pernah ia bayangkan akan ia pegang seumur hidupnya. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih," ucap Sunti berkali-kali sambil membungkuk. Lalu buru-buru memasukkan uang itu ke dalam buntalan kain dan menyembunyikannya di balik baju. Keluar dari toko emas, Sunti tidak langsung pulang. Ia mampir ke toko kelontong besar di pasar kota. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menunjuk barang tanpa bertanya harga terlebih dahulu. "Beras yang paling pulen, 10 kilo, katanya. Minyak goreng, telur 1 peti, gula, teh, dan dendeng sapi." Ia juga mampir ke apotek, membeli obat luka terbaik, perban, dan vitamin. Terakhir, ia membeli 2 buah selimut tebal yang halus, 1 untuknya, dan 1 ia bayangkan untuk alas tidur si Mas. Saat perjalanan pulang menaiki angkutan desa, Sunti mendekap belanjaannya erat-erat. Ia turun di perbatasan desa saat hari sudah senja, sengaja menghindari keramaian. Ia menyelinap lewat jalan tikus di pinggir hutan, agar tidak terlihat warga. Sesampainya di gubuk, napasnya tersengal, tapi hatinya mekar. "Mas, Simbah pulang," serunya pelan begitu menutup pintu gubuk yang engselnya sudah ia ganjal agar lebih kuat. Si Mas menyambutnya dengan mengangkat kepala. Malam itu, aroma nasi hangat yang baru matang mengepul di dalam gubuk reot itu. Aroma yang sudah tahunan tidak tercium di sana. Sunti menyantap nasi putih pulen dengan telur dadar dan sedikit dendeng. Rasanya seperti makanan surga. Air matanya menetes ke piring, bercampur dengan nasi. "Makanlah, Mas." Sunti meletakkan sepotong dendeng sapi di depan ular itu. "Ini daging sapi asli, bukan ubi lagi." Si Mas melahap dendeng itu dengan senang. Malam itu, di bawah selimut baru yang hangat, dengan perut kenyang dan luka yang sudah diobati, Sunti menatap atap rumbianya. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Tuhan telah mengirimkan malaikat tak bersayap, tapi bersisik emas, untuk menyelamatkannya. Namun di kejauhan, suara kentongan ronda desa terdengar sayup-sayup. Sunti tahu ia harus sangat berhati-hati. Harta ini adalah berkah, tapi jika ketahuan, ini akan menjadi undangan bagi malapetaka yang lebih besar dari Juragan Karto. 3 minggu berlalu sejak malam keajaiban itu. Bagi alam semesta, waktu itu hanyalah sekejap mata. Namun bagi Nenek Sunti, 3 minggu ini adalah kehidupan kedua yang diberikan Tuhan. Perubahan itu terjadi secara perlahan namun pasti, seperti tunas yang mendesak keluar dari tanah kering. Warga desa Karangasem
yang terbiasa melihat Nenek Sunti sebagai sosok menyerupai mayat hidup, kurus kering, bermata cekung, dan berjalan seret, mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Pagi itu, di pasar desa, Sunti berjalan melewati deretan kios sayur. Ia masih mengenakan kebaya lusuhnya. Ia cukup cerdas untuk tidak memamerkan pakaian baru di depan umum, namun aura yang ia pancarkan tak bisa disembunyikan. Punggungnya yang dulu membungkuk hampir menyentuh tanah, kini sedikit lebih tegak. Langkah kakinya mantap, tidak lagi gemetar menahan lapar. Yang paling mencolok adalah wajahnya. Kulit keriput yang dulu pucat pasi dan kusam seperti abu, kini terlihat lebih cerah. Pipinya yang kempot mulai berisi, rona kemerahan samar terlihat di sana. Matanya, yang dulu keruh dan selalu menunduk takut, kini jernih dan memancarkan ketenangan batin yang aneh. You lihat itu, bisik Budarmi, penjual jamu, menyenggol lengan pelanggannya. Itu si Sunti, kan? Kok beda ya? Pelanggannya, seorang wanita paruh baya yang gemar bergunjing, menyipitkan mata. Iya, loh, jalannya gagah benar sekarang. Padahal 2 minggu lalu waktu diusir Juragan Karto, dia jalannya ngesot-ngesot kayak mau mati. Sunti berhenti di lapak Pak Iman, pemilik warung yang dulu pernah menghinanya. Ia mengambil seikat bayam dan beberapa potong tempe. "Berapa, Pak?" tanya Sunti. Suaranya terdengar lebih bertenaga, tidak lagi lirih seperti orang sakit. Pak Iman menatapnya dengan dahi berkerut. 5.000, jawabnya ketus, masih enggan melayani si pembawa sial. Biasanya, Sunti akan menawar atau mengorek-ngorek saku mencari uang receh kumal. Tapi kali ini, Sunti mengeluarkan selembar uang kertas 5 ribuan yang masih licin dan baru dari balik stagennya. Uang itu terlihat kontras dengan tangannya yang kasar. Pak Iman menerima uang itu dengan curiga. Ia menerawangnya ke arah matahari, takut uang palsu. Asli, tumben punya uang bagus. Sunti, nemu di mana? Sindir Pak Iman. Sunti hanya tersenyum tipis. Rezeki dari Gusti Allah, Pak. Permisi. Ia berlalu begitu saja, meninggalkan Pak Iman dan beberapa ibu-ibu yang menatap punggungnya dengan mulut setengah terbuka. Di desa sekecil ini, perubahan nasib seseorang adalah berita yang lebih panas daripada politik negara. Kabar burung itu terbang cepat, hinggap dari satu telinga ke telinga lain, hingga akhirnya sampai ke telinga Juragan Karto. Siang itu, Juragan Karto sedang duduk di pendopo rumahnya, menikmati kopi sambil mengawasi para buruh tani yang sedang menjemur padi. Hatinya masih dongkol karena matinya ternak-ternak kesayangannya belum tergantikan. Juragan. Lekio, salah satu kaki tangan Karto yang bertugas memata-matai warga, berlari terengah-engah memasuki halaman. "Ada apa?" teriak-teriak. "Bikin pusing saja," bentak Karto. "Si Sunti, Gan. Si Sunti. Kenapa dia mati? Kalau mati jangan lapor aku, kubur saja di hutan." "Bukan mati, Gan. Malah sebaliknya." Lekio mengatur napas. "Saya tadi lewat dekat gubuknya. Baunya wangi, Gan." Karto mengernyit. "Wangi kembang kuburan?" "Bukan. Wangi masakan. Bau tumis daging sapi campur petai. Sedap sekali baunya, Gan. Bahkan dapur saya saja jarang masak daging. Dan lagi, gubuknya." "Kenapa gubuknya?" Karto mulai penasaran, badannya condong ke depan. Dinding yang jebol waktu kita lempar batu itu sudah tertutup rapat. Bukan pakai anyaman bambu bekas, tapi pakai papan kayu jati muda. Atapnya juga sudah ditambal rapi. Dari mana dia dapat uang buat beli kayu dan daging, Gan? Wong ngambil air sumur saja kita larang. Darah naik ke kepala Juragan Karto. Wajahnya memerah. Logikanya tidak bisa menerima ini. Sunti seharusnya menderita. Sunti seharusnya merangkak memohon ampun di kakinya minta segelas air. Kenapa dia justru makan enak? Jangan-jangan dia mencuri? Seru Karto, memukul meja. Tapi, Gan, tidak ada warga yang melapor kehilangan uang atau barang. Sela Lekio ragu. Karto terdiam sejenak. Otak liciknya berputar mencari celah untuk menjatuhkan musuhnya. Jika tidak mencuri secara fisik,
maka pasti ada cara lain yang lebih dibenci warga desa. Kalau tidak mencuri pakai tangan berarti dia mencuri pakai setan. Desis Karto pelan, matanya memicing jahat. Ingat tidak, Lekio? Dulu bapaknya Sunti dituduh punya ilmu hitam pengundang badai. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksud juragan pesugihan. Apa lagi? Karto berdiri, mondar-mandir dengan gelisah. Pikir pakai otakmu. Nenek tua, sebatang kara, diusir ke pinggir hutan terlarang. Tiba-tiba sehat, gubuknya bagus, makan daging. Pasti dia memelihara tuyul. Atau dia sudah bersekutu dengan demit penunggu hutan itu. Fitnah itu dirancang dengan sempurna di kepala Karto. Isu pesugihan adalah senjata paling ampuh untuk membakar amarah warga desa yang lugu dan percaya tahayul. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, Sunti sedang melakukan ritual barunya. Bukan ritual sesat seperti tuduhan Karto, melainkan ritual berbagi. Di dalam gubuk yang kini hangat berkat cahaya tubuh si Mas, Sunti membungkus beras yang ia beli di kota, menjadi beberapa bungkusan kecil menggunakan daun pisang. Ia juga menyelipkan beberapa butir telur rebus di dalamnya. Mas, Simbah keluar sebentar ya. Pamit Sunti pada ular emas yang kini melingkar santai di atas kasur kapuk baru. Ular itu mendesis pelan, seolah memberi izin. Sunti menyelinap keluar di tengah kegelapan malam. Ia berjalan mengendap-endap menuju rumah Mbok Yem, janda tua lain yang sering sakit-sakitan tapi tak punya biaya berobat. Sunti meletakkan bungkusan beras dan telur itu di depan pintu rumah Mbok Yem, mengetuk pintu pelan 2 kali, lalu buru-buru lari bersembunyi di balik semak. Ia tersenyum haru saat melihat Mbok Yem membuka pintu, menemukan bungkusan itu, dan menangis bersujud syukur ke arah langit. Sunti merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dulu ia yang menangis kelaparan, kini ia bisa menghapus lapar orang lain. Namun, Sunti tidak sadar bahwa malam itu ada mata lain yang mengawasi. Di pos ronda, Lekio dan beberapa pemuda desa sedang bermain kartu. Salah satu dari mereka melihat bayangan Sunti yang berkelebat pulang menuju hutan. Itu si Sunti, kan? Ngapain dia keluyuran jam segini? Bawa bungkusan lagi. Wah, jangan-jangan benar kata Juragan Karto. Dia habis ngasih makan demitnya di perempatan jalan. Kecurigaan yang ditanam Juragan Karto mulai tumbuh subur. Kebaikan Sunti yang dilakukan sembunyi-sembunyi justru disalahartikan sebagai gerak-gerik mencurigakan dari seorang penganut ilmu hitam. Aroma masakan daging dari gubuknya bukan lagi dianggap tanda rezeki, melainkan dianggap sebagai sesajen untuk setan. Di dalam gubuknya, Sunti tidur nyenyak memeluk si Mas, tidak menyadari bahwa di luar sana, badai fitnah yang lebih besar dari sebelumnya sedang berkumpul, siap menghancurkan kedamaian singkat yang baru saja ia rasakan. Warga desa tidak butuh bukti. Mereka hanya butuh alasan untuk membenci, dan Karto baru saja memberikan alasan itu. Langit malam di atas desa Karangasem menggantung rendah, gelap tanpa bintang, seolah menahan napas menunggu petaka. Angin malam yang biasanya berdesir lembut di antara daun kelapa, malam ini terasa mati. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti desa, terutama di sekitar kediaman Juragan Karto yang masih terang benderang oleh lampu petromax. Di pendopo rumahnya yang luas, Juragan Karto duduk dengan wajah tegang. Di hadapannya, berdiri 3 orang pria bertubuh kekar namun berwajah culas. Lekio, Darto, dan Dul. Mereka adalah tangan kanan Karto, orang-orang bayaran yang biasa melakukan pekerjaan kotor, mulai dari menagih hutang dengan kekerasan hingga mengintimidasi petani yang enggan menjual tanah. Ingat tugas kalian. Suara Karto berat dan penuh penekanan. Asap rokok lembak menyan mengepul dari mulutnya, menambah kesan mistis dan jahat. Aku tidak butuh dugaan. Aku butuh bukti. Bukti bahwa si Sunti tua itu memelihara setan. Lekio, pemimpin kelompok kecil itu, mengangguk takzim. Di pinggangnya terselip sebilah golok. Siap, Gan. Kalau kami lihat dia sedang menyembah berhala atau memberi makan tuyul, langsung kami seret ke sini. Jangan bodoh, bentak Karto. Kalau kalian seret sekarang, dia bisa menyangkal. Lihat dulu apa yang ada di dalam gubuknya. Pastikan apa wujud pesugihannya. Kalau sudah jelas, baru lapor padaku. Kita butuh alasan kuat untuk membakar sarang iblis itu supaya warga desa tidak ragu ikut serta. Ketiga pria itu mengangguk paham. Dengan langkah mengendap-endap,
Mereka meninggalkan kemewahan rumah Juragan Karto, menyusup ke dalam kegelapan malam menuju pinggiran desa, menuju hutan terlarang. Perjalanan menuju gubuk Nenek Sunti terasa lebih mencekam dari biasanya. Entah karena sugesti cerita-cerita seram tentang hutan terlarang, atau memang karena aura di sekitar gubuk itu telah berubah. Suara jangkrik yang biasanya ramai, mendadak senyap begitu mereka mendekati radius 100 meter dari gubuk. "Kalian merasakannya tidak?" bisik Dul, yang paling penakut di antara mereka. Ia mengusap tengkuknya yang meremang. Udaranya, rasanya aneh. Hangat, tapi bikin bulu kuduk berdiri. "Diam kau, Dul. Jangan bikin takut," desis Darto. Mereka tiba di balik semak belukar tebal, sekitar 10 meter dari dinding gubuk Nenek Sunti. Mata mereka membelalak melihat perubahan fisik bangunan itu. Di bawah sinar rembulan yang timbul tenggelam, gubuk yang dulunya miring dan hampir roboh itu kini berdiri kokoh. Dindingnya dari papan kayu jati muda yang rapat. Atapnya, "Gila," bisik Lekio. "Lihat kayunya. Itu jati kualitas super. Dari mana nenek gembel itu punya uang buat beli kayu sebagus ini? Seminggu lalu dia makan singkong busuk saja susah." "Pasti uang setan," sahut Darto yakin. Lekio memberi isyarat tangan agar mereka mendekat. Dengan gerakan sepelan kucing, mereka merayap mendekati dinding bagian belakang gubuk. Mereka mencari celah. Meski dindingnya baru, tetap ada sedikit celah di antara sambungan papan kayu atau lubang bekas mata kayu yang lepas. Lekio menemukan sebuah lubang kecil seukuran koin tepat di ketinggian mata. Ia memberi isyarat pada kedua temannya untuk diam. Dengan jantung berdegup kencang, Lekio menempelkan matanya ke lubang itu. Apa yang ia lihat di dalam sana membuatnya menahan napas seketika. Tidak ada lampu minyak yang menyala. Tidak ada lilin. Namun, ruangan di dalam gubuk itu terang benderang. Cahayanya bukan kuning kemerahan seperti api, melainkan kuning keemasan yang lembut namun intens, menyinari setiap sudut ruangan dengan pendaran magis. Di atas dipan kayu yang beralaskan kasur kapuk tebal dan selimut baru, Nenek Sunti sedang tertidur pulas. Wajahnya tampak damai, jauh lebih muda dari usianya, seolah beban hidup telah diangkat darinya. Ia tidur menyamping, memeluk guling. Tapi tunggu, itu bukan guling. Mata Lekio nyaris melompat keluar dari kelopaknya saat menyadari apa yang sedang dipeluk oleh Nenek Sunti. Itu seekor ular. Tapi bukan ular biasa. Ukurannya sudah jauh membesar dibanding saat pertama kali ditemukan Sunti. Kini tubuhnya seukuran betis orang dewasa, melingkar panjang memenuhi sebagian besar tempat tidur. Sisik-sisiknya. Demi Tuhan, sisik-sisiknya benar-benar terbuat dari emas. Cahaya yang menerangi ruangan itu berasal dari tubuh ular tersebut. Setiap kali ular itu bernapas, cahaya di tubuhnya berdenyut pelan, memancarkan kilau yang menyilaukan mata. Emas murni yang hidup. Emas yang bernapas. Apa itu? Lekio mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Ada apa, Kyo? Kau lihat tuyul?" bisik Darto penasaran, mendorong Lekio minggir agar ia bisa gantian mengintip. Darto menempelkan matanya. Detik berikutnya, lututnya lemas. Ular emas," desisnya dengan suara tercekat. Dul, yang penasaran dan ketakutan, ikut berebut mengintip. Di dalam sana, pemandangan damai namun mengerikan itu terpampang jelas. Si Mas, ular ajaib itu, sepertinya merasakan kehadiran orang asing. Tiba-tiba, ular yang tadinya melingkar tenang itu mengangkat kepalanya. Gerakannya halus namun penuh ancaman. Ia tidak mendesis keras, tapi tatapan matanya langsung tertuju ke lubang kecil di dinding kayu tempat para mata-mata itu mengintip. Mata kuning bercahaya dengan pupil vertikal itu seolah menembus dinding, menembus mata Dul, dan mencengkeram jiwanya. Sorot mata itu bukan sorot mata hewan, melainkan sorot mata penguasa hutan yang marah karena ketenangannya diganggu. Sesesahahaha. Suara desisan rendah terdengar, bukan lewat telinga, tapi seolah langsung bergema di dalam kepala ketiga pria itu. Getaran suara itu membuat jantung mereka serasa diremas tangan tak kasat mata. Di dalam gubuk, si Mas menegakkan tubuhnya. Cahaya tubuhnya mendadak menjadi sangat terang, menyilaukan, hingga menembus celah-celah dinding kayu seperti sinar laser yang membelah kegelapan malam.
Lari! Itu siluman! Jerit Dul tak tertahankan lagi. Ia lupa harus diam. Ketakutan purba mengambil alih akal sehatnya. Tanpa dikomando 2 kali, ketiga pria berbadan kekar itu lari tunggang langgang. Mereka melupakan golok mereka, melupakan harga diri mereka sebagai preman desa. Mereka berlari menerobos semak berduri, menabrak pepohonan, jatuh bangun di tanah becek, didorong oleh teror murni. Darto bahkan terkencing di celana saat kakinya tersangkut akar pohon, membayangkan ular emas raksasa itu sedang melata mengejarnya di belakang siap menelannya hidup-hidup. "Tunggu aku! Jangan tinggalkan aku!" teriak Darto histeris. Mereka berlari seperti orang gila sepanjang jalan setapak menuju desa. Napas mereka memburu, dada terasa mau pecah. Bayangan ular bersisik emas yang memancarkan cahaya itu terus menghantui pikiran mereka. Itu bukan hewan biasa. Itu monster. Itu iblis yang menyamar. Sesampainya di halaman rumah Juragan Karto, mereka bertiga ambruk di tanah, terengah-engah seperti ikan yang dilempar ke daratan. Wajah mereka penuh goresan luka dan keringat dingin. Juragan Karto yang kaget mendengar kegaduhan itu segera turun dari pendopo. "Ada apa? Kenapa kalian lari seperti dikejar setan?" bentak Karto, menendang kaki Lekio agar bangun. "Memang setan, Gan. Benar-benar setan." Lekio menjawab dengan napas putus-putus. Matanya liar ketakutan. "Bukan tuyul, bukan babi ngepet, tapi ular. Ular raksasa. Ular." Karto mengernyit. "Ular apa?" "Ular emas, Gan," sambar Darto, masih gemetar hebat. "Ular itu, sisiknya emas murni. Cahayanya terang benderang. Dia tidur memeluk Sunti. Ular itu menjaga Sunti." Mata Juragan Karto menyipit. Otak liciknya yang serakah bekerja cepat. Rasa takut tidak menghinggapinya. Justru rasa tamak yang luar biasa mulai membakar dadanya. "Emas?" tanya Karto pelan, memastikan. "Kau yakin itu emas? Bukan kuning cat?" "Demi nyawa ibu saya, Gan. Itu emas murni. Bersinar. Kalau dikuliti, kulitnya saja mungkin bisa buat beli satu desa ini," jawab Lekio meyakinkan. Seringai mengerikan perlahan terukir di bibir tebal Juragan Karto. Ia tertawa. Awalnya pelan, lalu makin keras menggelegar di malam yang sunyi. "Bagus, bagus sekali," gumam Karto. Ternyata si tua bangka itu menyimpan tambang emas berjalan di gubuknya. "Tapi Gan, ular itu seram sekali. Tatapannya seperti mau membunuh kami," kata Dul ngeri. "Ah, dasar pengecut," cemooh Karto. "Itu cuma binatang. Binatang yang membawa harta karun." Karto berbalik menatap gelapnya malam ke arah hutan. Rencananya berubah. Awalnya ia hanya ingin mengusir Sunti. Tapi sekarang, tujuannya jauh lebih besar. Ia menginginkan ular itu. Ia menginginkan emas itu. "Dengar kalian semua," perintah Karto dengan suara dingin. "Besok pagi, sebarkan kabar ke seluruh desa. Tapi jangan bilang itu ular emas. Bilang pada warga, kalian melihat siluman ular pemakan nyawa." "Maksud juragan?" Lekio bingung. "Bilang pada warga bahwa kekayaan Sunti berasal dari perjanjiannya dengan siluman ular. Dan ular itu butuh tumbal. Bilang pada mereka, kematian ternakku kemarin hanyalah permulaan. Berikutnya, siluman ular itu akan meminta tumbal anak-anak bayi di desa ini." Mata Lekio berbinar mengerti. Itu adalah kebohongan yang sempurna. "Kita bakar amarah warga," lanjut Karto sambil mengepalkan tangannya. "Kita serbu gubuk itu besok malam. Kita bunuh Sunti atas nama keamanan desa. Dan saat kekacauan terjadi, aku akan mengambil ular itu. Ular itu milikku. Milik desa Karang Asem. Milik penguasa desa ini." Malam itu, di bawah langit yang gelap, sebuah konspirasi jahat dimatangkan. Sementara di gubuk tepi hutan, Nenek Sunti masih tertidur lelap, tidak menyadari bahwa pelindungnya, si Mas, telah terlihat oleh mata yang salah, dan badai keserakahan manusia sedang bergerak menuju pintu rumahnya. Kabar bohong itu melesat lebih cepat dari panah beracun. Pagi belum sepenuhnya terang, namun desa Karang Asem sudah mendidih. Lekio, Darto,
dan Dul menyebar ke segala penjuru, ke pasar, ke sumur, ke warung kopi, membawa cerita yang telah dibumbui kengerian palsu sesuai instruksi Juragan Karto. Kalian tahu kenapa Sunti tiba-tiba kaya? Kenapa dia mendadak sehat? Lekyo berbisik dengan mata melotot kepada ibu-ibu yang sedang mencuci di sungai. Kenapa, Kang? Tanya seorang ibu sambil memeluk bayinya erat-erat. Tadi malam kami mengintip gubuknya. Ngeri, Bu. Di sana ada ular raksasa. Kepalanya sebesar ember. Matanya merah menyala. Ular itu sedang melilit tubuh Sunti. Dan kalian tahu apa yang Sunti lakukan? Dia sedang memberi makan ular itu dengan daging, mentah sambil menyebut nama anak-anak di desa ini. Ibu-ibu itu menjerit tertahan. Wajah mereka pucat pasi. Itu siluman, Bu. Tambah Darto yang muncul dari arah lain. Siluman peminta tumbal. Sunti sudah menjual jiwanya. Sekarang dia kaya raya. Gubuknya dari kayu jati, makanannya enak. Tapi bayarannya? Nyawa anak-anak kita yang akan diambil satu persatu. Dalam hitungan jam, ketakutan itu bermutasi menjadi kemarahan buta. Logika warga desa lumpuh total. Mereka lupa bahwa selama puluhan tahun Sunti adalah wanita tua lemah yang bahkan tak berani memukul lalat. Di benak mereka sekarang, Sunti adalah penyihir jahat yang siap menelan desa. Namun, di balik ketakutan itu, ada satu emosi lain yang lebih kuat dan lebih gelap yang diam-diam disulut oleh Juragan Karto, keserakahan. Siang harinya, Juragan Karto mengumpulkan warga di halaman pendopo kelurahan. Ia berdiri gagah di atas panggung, mengenakan beskap hitam, memandang lautan manusia yang sudah termakan hasutan. Warga Karangasem yang saya cintai. Suara Karto menggelegar. Apakah kita akan diam saja menunggu anak-anak kita mati konyol? Tidak, Aak, teriak warga serempak. Sunti telah melanggar adat. Dia memelihara siluman di tanah kita. Karto mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan dengar ini, para saksi mata melihat bahwa siluman itu bersisik emas. Emas, saudara-saudara. Gumam riuh terdengar. Kata, emas, memiliki daya pikat magis yang langsung mengubah sorot mata para lelaki di sana. Pikirkan, lanjut Karto, memainkan peran provokatornya dengan sempurna. Sunti tinggal di pinggir hutan, tapi tanah tempat gubuknya berdiri itu masih masuk wilayah tanah desa. Tanah leluhur kita. Jika di sana ada emas, jika di sana ada harta karun yang dibawa siluman itu, apakah itu pantas dimilikinya sendiri? Dimiliki oleh wanita yang telah membawa sial bagi desa kita selama puluhan tahun? Tidak, Aak. Itu milik kita, teriak Pak Iman, pemilik warung. Matanya berbinar membayangkan utang-utangnya lunas. Benar, sambar Karto. Siluman itu tumbuh dari tanah kita. Emas itu hak kita. Hak desa untuk membangun masjid. Hak desa untuk memperbaiki jalan. Kenapa si pembawa sial itu yang menikmatinya sementara kita hidup susah? Pidato itu adalah racun yang manis. Karto berhasil mengubah narasi pembunuhan menjadi perjuangan hak. Warga kini tidak hanya merasa takut diterkam siluman, tapi juga merasa dicurangi. Mereka merasa Sunti adalah pencuri yang mengambil kekayaan yang seharusnya milik mereka. Kita harus ambil hak kita. Rebut emasnya. Usir orangnya. Bunuh silumannya. Suasana semakin panas. Matahari yang mulai tergelincir ke barat seolah ikut memerah menyaksikan kegilaan itu. Warga mulai pulang ke rumah masing-masing. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mengambil senjata. Apa saja yang bisa dipakai untuk menyakiti, mereka bawa. Parang pemotong rumput, linggis, cangkul, pentungan kayu, hingga obor-obor minyak tanah yang disiapkan untuk membakar. Wajah-wajah tetangga yang dulu mungkin pernah tersenyum pada Sunti, meski jarang, kini berubah menjadi topeng iblis yang haus darah. Di teras rumahnya, Juragan Karto tersenyum puas melihat pemandangan itu. Lekyo mendekatinya sambil mengasah golok. Rencana berjalan lancar. Gan. Nanti malam gubuk itu akan rata dengan tanah. Ingat, Lekyo, bisik Karto tajam. Tugas utamamu bukan membunuh Sunti. Biar warga bodoh itu yang mengurus si nenek tua. Tugasmu adalah amankan ular itu. Tangkap hidup-hidup atau mati.
Yang penting tubuh emasnya utuh. Jangan sampai ada satu sisik pun yang dicuri warga. Emas itu milikku. Siap, juragan. Matahari akhirnya tenggelam, digantikan oleh kegelapan malam yang pekat. Namun, malam ini desa Karangasem tidak gelap. Ratusan obor menyala, menciptakan sungai api yang bergerak membelah jalan desa menuju hutan. Suara langkah kaki ratusan orang terdengar bergemuruh seperti gempa bumi kecil. Teriakan, bakar, bunuh, dan Allahu Akbar. Yang ironisnya diteriakan untuk niat jahat, bersahut-sahutan membelah kesunyian malam. Sementara itu, di gubuk tepi hutan, Nenek Sunti sedang duduk menjahit kancing bajunya yang lepas. Simas sedang tidur melingkar di kakinya, memancarkan kehangatan yang menenangkan. Tiba-tiba, Simas mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Lidahnya menjulur cepat, mendeteksi getaran di udara. Desisannya terdengar keras dan gelisah. Cahaya tubuhnya berkedip-kedip cepat, berubah dari kuning emas lembut menjadi merah tembaga, tanda bahaya. "Ada apa, Mas?" tanya Sunti kaget. Simas turun dari pangkuan Sunti, merayap cepat menuju pintu, lalu kembali lagi ke arah Sunti, seolah menyuruhnya bersiap. Sunti menajamkan pendengarannya. Dari kejauhan, ia mendengar suara itu. Suara gemuruh manusia. Suara teriakan penuh amarah yang semakin lama semakin jelas menyebut namanya. "Sunti, keluar kau!" Jantung Sunti berhenti berdetak sesaat. Ia mengintip dari celah jendela kayunya. Di kejauhan, ia melihat ratusan titik api bergerak mendekat seperti lahar panas yang siap melalap gubuk kecilnya. Gusti Allah! Sunti gemetar hebat. Ia tahu hari ini akan datang, tapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Ia menatap Simas. Air matanya menetes. "Mas, lari. Nak, pergilah ke hutan. Mereka mengincar kamu. Mereka pikir kamu jahat. Lari, Mas, selamatkan dirimu." Sunti membuka pintu belakang gubuk, mendorong ular itu keluar. Namun, Simas menolak. Ular bersisik emas itu justru membesarkan tubuhnya, melilitkan ekornya di kaki Sunti, menahannya agar tetap di tempat. Mata ular itu menatap Sunti tajam, seolah berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan bodoh, Mas. Mereka banyak sekali. Mereka bawa api," isak Sunti. Namun terlambat. Sungai api itu kini sudah mengepung halaman gubuknya. Cahaya obor menerangi malam, memperlihatkan wajah-wajah beringas warga desa yang sudah kehilangan nurani. "Keluar kau penyihir tua!" teriak Juragan Karto dari barisan depan, menunggang kudanya dengan angkuh. "Serahkan silumanmu, atau kami bakar kau hidup-hidup di dalam sana." Keserakahan telah sampai di depan pintu, dan kali ini, tidak ada jalan keluar bagi Nenek Sunti selain menghadapi takdirnya panas. Udara di sekitar gubuk kayu itu mendadak terasa seperti di dalam tungku pembakaran. Bukan hanya karena ratusan obor yang menyala mengepung halaman, tetapi juga karena hawa nafsu amarah dan keserakahan yang memancar dari ratusan manusia yang berdiri di sana. "Keluar kau, Sunti! Bakar! Bakar saja!" Teriakan-teriakan itu bagaikan palu godam yang menghantam dinding gubuk yang baru saja diperbaiki itu. Batu-batu mulai beterbangan, menghantam atap seng dan dinding kayu dengan suara katang. Bag! Yang mengerikan. Kaca jendela kecil pecah berkeping-keping, serpihannya berhamburan ke lantai tanah. Di dalam gubuk, Nenek Sunti gemetar hebat. Ia meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Namun, ketakutan itu bukan untuk dirinya sendiri. Matanya terus tertuju pada Simas. Ular bersisik emas itu kini melingkar di tengah ruangan dengan posisi siaga. Kepalanya tegak, setinggi pinggang orang dewasa. Desisan nyaring keluar dari mulutnya, memperlihatkan taring-taring runcing yang berkilau. Cahaya tubuhnya berubah-ubah dengan cepat, dari kuning keemasan menjadi merah saga, memancarkan hawa panas yang membuat udara di dalam gubuk terasa menyesakan. "Jangan, Mas, jangan marah," bisik Sunti, merangkak mendekati ular itu. Ia mengelus sisik ular yang kini terasa panas membara. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di luar, suara Juragan Karto terdengar menggelegar mengatasi riuh rendah massa. "Dengar, warga Karangasem, Sunti tidak mau keluar.
Itu artinya dia sedang melakukan ritual untuk mengirim siluman itu menyerang kita. Kita tidak boleh menunggu. Serbu! Serbu! Suara langkah kaki yang berlari mendekat terdengar seperti gemuruh longsor. Pintu depan gubuk digedor dengan kasar. Brak! Brak! Engsel pintu yang baru dipasang itu berderit keras. Tak sanggup menahan hantaman benda tumpul dari luar. Sunti tahu ia tidak bisa bersembunyi lagi. Jika mereka mendobrak masuk, mereka akan langsung mencincang si Mas di tempat sempit ini. Aku harus keluar, gumam Sunti. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Wajahnya yang keriput mengeras. Ketakutan di matanya perlahan berganti dengan tekad baja. Tekad seorang ibu yang hendak melindungi anaknya. Mas, kamu diam di sini. Sembunyi di bawah kolong dipan. Jangan keluar apapun yang terjadi. Perintah Sunti tegas. Si Mas menatapnya, seolah enggan menurut. Namun Sunti mendorong tubuh ular itu dengan paksa ke bawah tempat tidur. Dengan langkah gemetar namun pasti, Sunti berjalan menuju pintu. Ia menarik palang kayu pengunci. Kriet! Pintu terbuka. Seketika, kebisingan di luar sana terhenti sejenak. Hening. Ratusan pasang mata menatap sosok tua renta yang berdiri di ambang pintu, disinari cahaya oranye dari api obor yang bergoyang-goyang tertiup angin malam. Sunti berdiri di sana, sendirian. Tubuhnya kecil, ringkih, mengenakan kebaya lusuh. Namun, tatapannya lurus menembus kerumunan, tepat ke arah Juragan Karto yang duduk di atas kudanya. Ada apa ini? Suara Sunti serak namun lantang, memecah keheningan. Kenapa kalian mengepung rumah janda tua seperti mau perang? Jangan pura-pura bodoh, Sunti! Bentak Karto, mengarahkan cambuk kudanya ke wajah Sunti. Mana siluman itu? Mana ular setan yang kau beri makan dengan nyawa desa ini? Tidak ada siluman di sini, balas Sunti berani. Yang ada hanya ciptaan Gusti Allah yang terluka dan aku rawat. Dia tidak pernah mengganggu kalian. Kalianlah yang mengganggunya. Bohong! Teriak Pak Iman dari barisan depan. Kalau bukan siluman, kenapa kau tiba-tiba kaya? Kenapa gubukmu jadi istana? Itu pasti uang hasil pesugihan. Itu rezeki. Rezeki karena menolong sesama makhluk. Teriak Sunti, air mata mulai mengalir di pipinya. Selama puluhan tahun aku kelaparan. Apa ada satu dari kalian yang peduli? Apa ada yang memberiku nasi basi saja? Tidak ada. Sekarang Tuhan memberiku sedikit kebahagiaan. Kenapa kalian iri? Kenapa kalian sebut itu setan? Kata-kata Sunti menohok tajam. Beberapa warga yang masih punya sedikit hati nurani tertunduk malu. Namun, Karto tidak membiarkan momentum itu hilang. Ia harus menjaga api kebencian tetap menyala. Jangan dengarkan mulut manisnya, hasut Karto. Itu tipu muslihat penyihir. Dia menyembunyikan emas itu. Emas milik kita. Lekyo, Darto, seret dia. Dua preman berbadan besar itu maju, menerobos barisan warga. Mereka naik ke teras gubuk, mencengkeram lengan kurus Sunti dengan kasar. Lepaskan. Sakit, rintih Sunti. Minggir kau, nenek bau tanah. Lekyo mendorong Sunti hingga wanita tua itu terpelanting jatuh ke tanah keras di halaman. Cari ularnya. Ambil emasnya. Teriak Karto. Lekyo dan Darto hendak masuk ke dalam gubuk. Tapi tiba-tiba, sashahaaaaa. Suara desisan yang memekakan telinga terdengar dari dalam gubuk. Suaranya begitu keras hingga membuat kaca-kaca jendela rumah warga di kejauhan bergetar. Dari kegelapan pintu yang terbuka, meluncurlah si Mas. Namun, ukurannya bukan lagi sebesar betis seperti yang dilihat Lekyo semalam. Ular itu kini sebesar batang pohon kelapa. Panjangnya nyaris 5 meter. Ia meluncur keluar dengan kecepatan kilat, lalu melingkarkan tubuhnya melindungi nenek Sunti yang terkapar di tanah. Tubuh si Mas bersinar terang benderang. Sisik-sisik emasnya memantulkan cahaya obor dengan kilau yang menyakitkan mata. Ia menegakkan separuh tubuhnya, membentuk dinding hidup di depan Sunti. Lehernya mengembang seperti ular kobra raksasa, siap mematuk siapa saja yang berani mendekat. Itu. Warga desa ternganga. Napas mereka tercekat. Ketakutan dan kekaguman bercampur menjadi satu. Emas!
teriak seseorang histeris. Itu emas semua. Melihat wujud asli ular itu, bukannya lari, keserakahan warga justru memuncak. Mata mereka menjadi hijau. Mereka tidak lagi melihat monster. Mereka melihat tumpukan uang berjalan. Serang! Perintah Karto yang juga terbutakan oleh kilau emas itu. Jangan takut. Itu cuma binatang. Siapa yang berhasil membunuhnya, dapat bagian paling besar. Mendengar janji itu, massa kembali bergerak maju. Batu-batu kembali dilemparkan. Kali ini bukan ke gubuk, tapi ke arah Sunti dan ular itu. Bag! Sebuah batu menghantam punggung Sunti. Tak! Batu lain mengenai sisik si mas, namun terpental tak berbekas. Melihat warga mulai mengayunkan parang dan celurit, Nenek Sunti melakukan hal yang tak terduga. Ia tidak bersembunyi di balik tubuh ular itu. Sebaliknya, dengan sisa tenaganya, Sunti bangkit dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menjadikan tubuh rentannya sebagai tameng bagi si mas. Berhenti! Teriak Sunti dengan suara yang menyayat hati. Ia berdiri di hadapan moncong parang yang berkilatan. Wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya nyalang menantang maut. Jangan sentuh dia. Dia anakku. Dia satu-satunya keluargaku. Raung Sunti. Kalian boleh ambil hartaku. Kalian boleh bakar rumahku. Tapi jangan sakiti dia. Bunuh aku dulu. Langkahi dulu mayatku sebelum kalian menyentuh satu sisik pun dari tubuhnya. Pemandangan itu begitu tragis dan surrealis. Seorang nenek tua miskin, rela mati demi seekor ular raksasa, berhadapan dengan ratusan manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Si mas, yang berada di belakang punggung Sunti, merasakan getaran tubuh wanita tua itu. Ia merasakan detak jantung Sunti yang berpacu dengan kematian, dan merasakan cinta tulus yang belum pernah ia rasakan dari manusia manapun selama ratusan tahun hidupnya. Salah satu warga, yang sudah gelap mata, nekat maju mengayunkan bambu runcing ke arah Sunti. Minggir kau, nenek gila! Ujung bambu itu menggores lengan Sunti. Darah segar menetes. Melihat darah ibunya menetes ke tanah, batas kesabaran si mas pun runtuh. Cinta dan kesetiaan ular itu berubah menjadi murka yang dahsyat. Langit tiba-tiba bergemuruh, seolah alam semesta ikut marah. Mata ular itu menyala merah semerah darah. Kalian akan menyesal. Suara itu bukan berasal dari mulut manusia, melainkan gema telepati yang langsung menghantam kepala setiap orang yang ada di sana. Berat, mengerikan, dan penuh penghakiman. Sunti menoleh, menatap pelindungnya dengan cemas. Mas. Tapi si mas tidak lagi bisa ditenangkan. Waktunya untuk pengampunan sudah habis. Sekarang adalah waktunya pembalasan. Darah segar yang menetes dari lengan nenek Sunti jatuh ke tanah kering halaman gubuk. Tetesan merah itu seolah menjadi sinyal yang mematahkan segel kuno yang selama ini menahan kekuatan sejati si mas. Bumi bergetar. Bukan getaran gempa tektonik biasa, melainkan getaran ritmis yang berat, seolah jantung bumi sedang berdegup kencang karena amarah. Apa yang terjadi? Teriak Lekio. Langkahnya terhuyung mundur. Bambu runcing di tangannya terjatuh. Di hadapan ratusan warga yang terpana, tubuh si mas yang melingkar melindungi Sunti mulai mengalami metamorfosis yang mengerikan sekaligus mengagumkan. Sisik-sisik emasnya bergemeretak keras. Suaranya seperti ribuan keping logam yang saling bergesekan. Cahaya yang memancar dari tubuhnya meledak menjadi pilar sinar keemasan yang menembus langit malam, membelah awan mendung yang menggantung di atas desa Karang Asem. Dalam hitungan detik, ular itu membesar. Terus membesar. Tubuhnya yang tadi hanya sepanjang 5 meter, kini melesat naik, membengkak menjadi ukuran raksasa. Kepalanya menjulang tinggi, melewati atap gubuk, melewati pucuk pohon jati, hingga setinggi pohon kelapa tertua di hutan itu. Lingkaran tubuhnya kini sebesar drum minyak, memagari nenek Sunti di tengah-tengahnya seperti benteng emas yang tak tertembus. Warga desa mendongak dengan mulut menganga dan leher kaku. Mereka harus mendongak tinggi-tinggi untuk melihat kepala ular itu. Mata si mas kini tampak seperti 2 buah bulan purnama berwarna merah darah yang menatap ke bawah dengan sorot penghakiman. Gusti Agung. Gumam Pak Iman. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di tanah. Celurit di tangannya terlepas. Ini bukan siluman, ini naga.
Juragan Karto, yang tadi begitu angkuh di atas kudanya, kini pucat pasi. Kuda jantannya meringkik histeris, ketakutan oleh aura predator puncak yang dipancarkan si Mas. Kuda itu meronta liar, melempar Karto hingga jatuh terjerembab ke tanah berlumpur. Topi beskap kebanggaannya terlempar entah kemana. Serang! Tembak! Lakukan sesuatu! Teriak Karto dari tanah, suaranya pecah oleh kepanikan. Tapi tak ada satupun warga yang bergerak. Keberanian mereka menguap, digantikan oleh teror murni yang membekukan darah. Si Mas membuka mulutnya. Tidak ada racun yang menyembur, melainkan suara geraman rendah yang menggetarkan rongga dada setiap manusia di sana. Kalian yang serakah. Suara itu kembali bergema di dalam kepala mereka, kali ini jauh lebih keras, seolah ribuan orang berteriak serentak di telinga mereka. Kalian sakiti ibunya, maka kalian bangunkan rajanya. Nenek Sunti, yang berada tepat di bawah leher raksasa itu, mendongak takjub. Anehnya, ia tidak merasakan takut sedikit pun. Angin ribut mulai berputar di sekitar tubuh ular itu. Namun di titik tempat Sunti berdiri, udara tenang dan damai. Ia berada di mata badai. Si Mas mengibaskan ekornya yang raksasa. Us! Satu kibasan ringan itu menciptakan gelombang angin setara badai topan. Angin itu menerjang ke depan, menghantam barisan warga desa. Dalam sekejap, ratusan obor yang dibawa warga mati serentak. Kegelapan total menyergap, menyisakan satu-satunya sumber cahaya, tubuh si Mas yang berpendar mengerikan. Mataku gelap. Tolong! Lari! Lari! Kepanikan massal pecah. Warga yang tadi beringas kini saling dorong, saling injak, berusaha lari menjauh dari monster emas itu. Namun angin itu menahan mereka, membuat mereka sulit melangkah, seolah alam sendiri menolak kehadiran mereka. Si Mas belum selesai. Ia memalingkan kepalanya ke arah desa, ke arah rumah paling megah yang atapnya terlihat dari kejauhan di bawah sinar kilat yang mulai menyambar-nyambar. Rumah Juragan Karto. Ular raksasa itu menarik napas panjang, dadanya membusung, lalu ia menghembuskan napasnya dengan kekuatan penuh ke arah desa. Angin ribut yang keluar dari mulutnya melesat lurus bagaikan peluru udara tak kasat mata, melewati pepohonan, melewati sawah, dan menghantam atap rumah Juragan Karto yang berjarak 2 kilometer dari sana. Kera-aak! Boom! Meski dari kejauhan, suara kehancuran itu terdengar jelas. Atap joglo yang terbuat dari kayu jati ukiran mahal itu terangkat utuh ke udara, berputar-putar seperti mainan kertas, lalu dihempaskan hancur berkeping-keping ke tengah sawah. Juragan Karto, yang masih merangkak di tanah berusaha kabur, melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri saat kilat menyambar. Hartanya, simbol kekuasaannya, hancur dalam satu hembusan napas. Rumahku, rumahku. Rintihnya. Si Mas kemudian menundukkan kepalanya, mendekatkan wajah raksasanya ke arah kerumunan warga yang kini bersujud-sujud di tanah memohon ampun. Jarak wajah ular itu hanya beberapa meter dari mereka. Hawa panas napasnya berbau belerang dan ozon. Pergi dari tanah ini sebelum aku meratakan desa kalian seperti aku meratakan atap itu. Titah si Mas. Ancaman itu tidak main-main. Tanpa menunggu aba-aba kedua, masa yang kocar-kacir itu bangkit dan lari. Mereka lari pontang-panting, tidak peduli arah. Ada yang menabrak pohon, ada yang terperosok ke parit, ada yang kehilangan kain sarungnya. Lekyo dan Darto, dua preman yang paling garang tadi, kini berlari paling depan sambil menangis meraung-raung seperti anak kecil. Juragan Karto, ditinggal oleh anak buahnya dan kudanya, terpaksa berlari terpincang-pincang dengan pakaian penuh lumpur, harga dirinya hancur lebur diinjak-injak rasa takut. Dalam hitungan menit, halaman gubuk Nenek Sunti sepi. Hanya tersisa sandal-sandal jepit yang putus, obor-obor padam yang berserakan, dan senjata tajam yang ditinggalkan pemiliknya. Hening kembali menyelimuti hutan terlarang. Perlahan, cahaya menyilaukan dari tubuh si Mas meredup. Ukuran tubuhnya menyusut, mengecil kembali. Dari raksasa setinggi pohon kelapa, ia kembali menjadi ular besar seukuran batang pohon pinang, lalu mengecil lagi, hingga akhirnya kembali ke ukuran semula, seekor ular emas sebesar lengan anak kecil. Nenek Sunti masih berdiri mematung, tangannya memegangi lengan yang terluka. Ia menatap ular kecil yang kini melatap pelan mendekatinya.
Ular itu tampak kelelahan, napasnya tersengal, cahayanya meredup lembut. Si Mas mendesis pelan, lalu menyentuhkan kepalanya yang dingin ke kaki Sunti, tepat di atas jari-jari kakinya yang berdebu. Gestur itu begitu manja, persis seperti kucing yang meminta maaf setelah mencakar sofa. Sunti jatuh berlutut. Ia tidak memarahi ular itu. Ia justru menangis terseduh-seduh, mengangkat ular itu dan memeluknya erat-erat ke dadanya. "Terima kasih, Le. Terima kasih sudah menjaga Simbah," isak Sunti. "Maafkan Simbah yang lemah ini. Kamu jadi harus marah sebesar itu." Si Mas menjulurkan lidahnya, menjilat lembut luka gores di lengan Sunti. Seketika, rasa perih itu hilang. Darah berhenti mengalir. Sunti menatap ke arah desa yang kini gelap gulita. Ia tahu, malam ini semuanya telah berubah. Tidak akan ada lagi yang berani memanggilnya pembawa sial. Tidak akan ada lagi yang berani melempar batu ke atapnya. Namun, ia juga tahu bahwa ketenangan ini adalah ketenangan sebelum pengadilan yang sesungguhnya. Alam semesta belum selesai dengan desa Karangasem. Si Mas telah menunjukkan kekuatannya, tapi pelajaran sesungguhnya, hukuman bagi hati yang kotor, baru saja akan dimulai. Di kejauhan, guntur menggelegar rendah, seolah menandakan bahwa pengadilan alam akan segera digelar esok pagi-pagi itu. Matahari terbit di desa Karangasem dengan rupa yang tak lazim. Sinarnya pucat, terhalang oleh kabut tipis yang menggantung rendah di atas atap-atap rumah, seolah alam sedang berduka atau mungkin sedang marah. Tidak ada kokok ayam jantan yang lantang, tidak ada suara alu menumbuk padi. Desa yang biasanya riuh oleh aktivitas pagi itu kini lumpuh dalam keheningan yang mencekam. Di pusat desa, reruntuhan atap rumah Juragan Karto menjadi monumen kegagalan yang memalukan. Pria yang dulu ditakuti dan dipuja itu kini duduk bersila di atas tumpukan genteng pecah di tengah ruang tamunya yang terbuka ke langit. Pakaiannya masih kotor oleh lumpur semalam. Tatapannya kosong menatap langit. Hartanya yang ia banggakan, wibawanya yang ia junjung tinggi, lenyap dalam satu hembusan napas sang ular. Warga desa keluar dari rumah mereka dengan wajah-wajah pucat dan mata bengkak. Mereka berkumpul di jalanan desa, saling berbisik, namun tak ada yang berani berbicara keras. Ingatan tentang ular emas raksasa dan angin ribut semalam masih menghantui benak mereka. Ketakutan itu bukan lagi tentang dimangsa siluman, melainkan ketakutan akan sesuatu yang lebih besar, penghakiman. Tiba-tiba, sekitar pukul 9 pagi, fenomena aneh terjadi. Angin berhenti bertiup total. Daun-daun di pohon diam mematung. Burung-burung di udara berhenti berkicau. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Bukan lewat telinga, melainkan langsung bergema di dalam batok kepala setiap penduduk desa Karangasem, mulai dari anak kecil hingga orang jompo. Suara si Mas. Namun kali ini, nadanya bukan raungan kemarahan, melainkan nada tenang, dalam, dan berwibawa, layaknya seorang hakim yang membacakan vonis. "Dengarlah, wahai manusia yang lupa daratan." Warga desa sontak jatuh berlutut. Mereka menangis, menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas di dalam pikiran. "Aku adalah penjaga mata air dan tanah ini. Aku turun dalam wujud yang lemah dan hina untuk menguji hati kalian." Juragan Karto gemetar di atas reruntuhan rumahnya. Air matanya menetes. Ia baru sadar siapa yang ia lawan. "Kalian melihat tubuh kecilku yang terluka dan jijik. Kalian melihat nenek tua yang lapar dan kalian meludah. Kalian menutup mata air untuknya. Kalian lempari rumahnya dengan batu." Bayangan-bayangan kekejaman mereka terhadap Nenek Sunti berputar kembali di ingatan warga seperti film dokumenter dosa. Rasa malu mulai merayapi hati mereka, menggantikan rasa takut. Hanya satu jiwa yang lulus. Wanita yang kalian panggil pembawa sial itu. Dia memberiku makan saat dia sendiri lapar. Dia memberiku selimut saat dia sendiri kedinginan. Dia menawarkan nyawanya demi menyelamatkan nyawaku. Suara itu berhenti sejenak, membiarkan keheningan menyiksa batin mereka. Kalian menginginkan emas? Kalian menginginkan harta? Maka terimalah keputusanku. Mulai hari ini, keberuntungan dan kesuburan yang selama ini aku pinjamkan pada desa ini, aku tarik kembali. Duar. Guntur meledak di langit yang cerah tanpa awan hujan.
Tanah di bawah kaki warga desa terasa bergetar halus. Seketika itu juga, perubahan fisik mulai terjadi di depan mata kepala mereka. Sumur desa, sumber air utama yang mereka larang untuk diambil oleh Sunti, mendadak surut drastis. Air jernihnya tersedot ke dalam perut bumi, menyisakan lumpur hitam berbau busuk. Di sawah-sawah milik Juragan Karto dan warga lainnya, tanaman padi yang kemarin masih hijau dan bunting, tiba-tiba layu. Daun-daunnya menguning dengan kecepatan tak wajar, seolah terserang hama gaib dalam hitungan detik. Bulir-bulir padi menjadi kopong, hampa tak berisi. Sebaliknya, fenomena kontras terjadi di pinggiran hutan, di sekitar gubuk Nenek Sunti. Nenek Sunti, yang baru saja terbangun dari tidurnya yang lelap karena kelelahan semalam, melangkah keluar gubuk dengan mata terbelalak. Tanah gersang di halaman gubuknya telah berubah. Rumput hijau nan lembut tumbuh subur menutupi tanah berdebu. Bunga-bunga liar bermekaran dengan warna-warna mencolok, merah, ungu, kuning, mengelilingi gubuknya seperti pagar istana. Pohon mangga tua di belakang gubuk yang sudah 10 tahun mandul, pagi ini mendadak berbunga lebat dan bahkan sebagian sudah menjadi buah matang yang ranum, menggantung berat meminta dipetik. Mata air kecil yang dulu Sunti temukan di dalam hutan, kini alirannya berpindah. Sebuah mata air baru memancar jernih tepat di samping gubuknya, membentuk kolam kecil yang berkilauan ditimpa matahari. Airnya bening seperti kristal. Masya Allah, bisik Sunti, tangannya menutup mulut. Apa ini surga? Si Mas, dalam wujud ular emas kecilnya, merayap keluar dan melingkar di kaki Sunti. Ia mendesis pelan, nadanya riang. Sementara itu, kepanikan melanda desa. Air sumur kering, teriak seorang ibu. Padi kita, mati semua, teriak para petani. Mereka sadar, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah eksekusi. Alam telah mencabut restunya. Mereka yang serakah tidak akan lagi mendapatkan hasil bumi. Tanah yang mereka pijak menolak memberi kehidupan. Didorong oleh penyesalan yang terlambat dan rasa putus asa, rombongan warga desa kembali bergerak menuju gubuk Sunti. Kali ini tidak ada obor, tidak ada senjata. Mereka datang dengan tangan kosong, wajah tertunduk, dan air mata. Juragan Karto dipapah oleh 2 orang warganya karena kakinya terlalu lemas untuk berjalan. Mereka ingin minta maaf. Atau lebih tepatnya, mereka ingin nasib baik itu kembali. Namun, sesampainya di batas antara tanah desa dan pekarangan gubuk Sunti, langkah mereka terhenti. Ada batas tak kasat mata. Di sisi desa, tanah kering, berdebu, dan panas. Di sisi gubuk Sunti, tanah hijau, sejuk, dan penuh bunga. Ketika Lekio mencoba melangkah masuk ke area hijau itu, sebuah angin kencang menampar wajahnya, melemparnya mundur. Ampun! Ampuni kami, Sunti! Seru Pak Iman sambil bersujud di perbatasan tanah itu. Tolong mintakan pada ularmu, kembalikan air kami. Sunti mendengar teriakan mereka. Hatinya yang lembut tersentuh. Ia hendak melangkah maju mendekati mereka, ingin berkata bahwa ia memaafkan. Namun, si Mas menghalanginya. Ular itu menegakkan kepalanya, menatap Sunti, lalu menggeleng pelan. Lewat sorot matanya, si Mas memberi pengertian pada Sunti. Kebaikanmu bukan untuk dimanfaatkan oleh mereka yang tidak tahu diri. Mereka harus belajar rasa sakit, seperti kau belajar rasa sakit selama ini. Biarkan mereka menuai apa yang mereka tanam. Sunti terdiam. Ia sadar, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang keadilan. Ia menatap tetangga-tetangganya yang dulu memanggilnya pembawa sial. Sekarang, merekalah yang menanggung kesialan itu sendiri akibat ulah mereka. Pulanglah, teriak Sunti dari kejauhan, suaranya bergetar namun tegas. Aku sudah memaafkan kalian. Tapi apa yang diambil alam, aku tidak punya kuasa untuk mengembalikannya. Bertobatlah pada Gusti Allah, bukan padaku. Juragan Karto menangis meraung-raung di tanah kering. Ia melihat Sunti berdiri di tengah taman surga kecilnya, sehat, damai, dan dilindungi. Sementara dirinya, orang terkaya di desa, kini tidak punya atap untuk berteduh dan sawahnya mati. Karma tidak datang mengendap-endap. Ia datang seperti badai di siang bolong,
mengambil tepat apa yang paling dicintai oleh orang-orang serakah, harta dan kenyamanan. Hari itu menjadi hari paling kelam dalam sejarah desa Karangasem, namun menjadi hari pertama dalam kehidupan baru Nenek Sunti yang penuh cahaya. Pengadilan alam telah menjatuhkan palunya. 1 tahun telah berlalu sejak malam penuh amarah dan keajaiban itu mengubah wajah desa Karangasem selamanya. Waktu berjalan lambat bagi mereka yang hidup dalam penyesalan, namun berjalan begitu indah bagi Nenek Sunti. Di pinggir hutan terlarang, gubuk reot yang dulu hampir roboh ditiup angin kini tinggal kenangan. Di atas tanah yang sama, kini berdiri sebuah rumah kayu jati yang mungil namun kokoh dan asri. Tidak ada kemewahan yang mencolok atau pamer kekayaan seperti rumah Juragan Karto dulu. Rumah Sunti sederhana, beratap genteng tanah liat yang sejuk, dengan pendopo luas yang menghadap ke arah taman bunga yang tak pernah berhenti bermekaran. Mata air jernih yang dimunculkan oleh si Mas kini dialirkan melalui pancuran bambu, membentuk kolam ikan kecil di halaman depan. Suara gemericik air yang tak pernah putus menjadi musik penenang jiwa yang menemani hari-hari tua Sunti. Sunti sendiri tampak berbeda. Di usianya yang ke-71, ia justru terlihat lebih bugar. Punggungnya tak lagi terlalu membungkuk. Kulitnya bersih, dan matanya memancarkan binar kebahagiaan. Ia tidak lagi mengenakan kain perca lusuh, melainkan kebaya katun bersih dan kain batik yang pantas. Sore itu, Sunti duduk di kursi goyang rotan di beranda rumahnya, menikmati teh hangat manis dan pisang goreng. Di pangkuannya, melingkar seekor ular bersisik emas seukuran lengan bayi, wujud kesukaan si Mas saat sedang bersantai. "Enak ya, Mas, sore-sore begini," gumam Sunti sambil membelai kepala ular itu. Si Mas memejamkan mata, mendesis pelan penuh kepuasan. Sementara itu, pemandangan di kejauhan, di arah pemukiman desa, sangat kontras. Desa Karangasem tidak mati, namun kesombongannya telah runtuh. Tanah-tanah pertanian perlahan mulai bisa ditanami kembali setelah warga melakukan ritual tobat massal dan bekerja keras mengolah tanah dengan tangan mereka sendiri, tanpa keserakahan. Namun, hasil panen mereka tak pernah lagi melimpah ruah seperti dulu. Cukup untuk makan, tapi tidak cukup untuk menumpuk harta. Juragan Karto, yang dulu berjalan dengan kepala mendongak, kini menjadi tua renta sebelum waktunya. Ia kehilangan segalanya. Rumah megahnya tak pernah bisa dibangun kembali seperti sedia kala, karena ia kehabisan uang. Kini ia tinggal di rumah petak sederhana, menghabiskan sisa hidupnya dengan merenung dan sering terlihat duduk di pinggir jalan menatap ke arah rumah Sunti dengan pandangan kosong penuh penyesalan. Warga desa kini memandang rumah Sunti bukan dengan tatapan jijik atau benci, melainkan dengan rasa segan dan hormat yang mendalam. Mereka menyebut area tempat tinggal Sunti sebagai tanah berkah. Setiap Jumat, Sunti akan meletakkan keranjang-keranjang berisi sayuran segar, buah-buahan, dan beras di perbatasan tanahnya. Ia tidak memberikannya langsung, melainkan membiarkan siapa saja yang benar-benar butuh untuk mengambilnya. Itu adalah caranya berbagi, tetap murah hati, namun menjaga jarak dari racun masa lalu. "Lihat, Mas," tunjuk Sunti ke arah perbatasan tanah. Di sana, terlihat beberapa anak kecil sedang mengambil buah mangga yang disediakan Sunti. Mereka membungkuk hormat ke arah rumah Sunti sebelum berlari pulang dengan riang. Dulu mereka melempariku batu. Sekarang mereka tersenyum, ucap Sunti lirih. "Terima kasih, Gusti. Engkau membolak-balikan hati manusia semudah membalik telapak tangan." Si Mas mengangkat kepalanya, menatap mata Sunti. Lewat tatapan itu, Sunti mengerti apa yang dikatakan sahabat gaibnya itu. "Mereka menghormatimu bukan hanya karena kamu kaya atau sakti, Sunti, tapi karena kamu memaafkan mereka, meski kamu punya kekuatan untuk menghancurkan mereka." Sunti tersenyum. Ia sadar, harta terbesarnya bukanlah sisik emas yang sesekali rontok dari tubuh si Mas, yang ia simpan hanya untuk kebutuhan darurat, melainkan kedamaian hati. Ia teringat masa-masa ia dipanggil pembawa sial. Dulu ia mengutuk takdirnya. Ia bertanya-tanya kenapa ia dilahirkan jika hanya untuk menderita. Tapi sekarang ia mengerti. Penderitaan itu adalah wadah. Hatinya harus dikosongkan oleh rasa sakit dan dihina, agar bisa diisi oleh ketulusan yang murni. Ketulusan itulah yang memanggil si Mas, sang penjaga alam, untuk datang padanya. Ular emas itu adalah jawaban atas doa-doa panjangnya di sepertiga malam. Bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur.
bahwa di mata Sang Pencipta, kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta atau jabatan, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan makhluk lain yang tak berdaya. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang memukau. Cahaya senja memantul pada sisik emas, membuatnya berkilau indah menandingi matahari itu sendiri. "Ayo masuk, Mas. Udara mulai dingin," ajak Sunti. Ia bangkit dari kursi goyangnya. Si Mas merayap naik ke bahu Sunti, melingkar nyaman di sana seperti selendang emas hidup. Nenek Sunti melangkah masuk ke dalam rumahnya yang hangat. Ia menutup pintu, meninggalkan dunia luar yang bising. Di dalam sana, ia tidak lagi sebatang kara. Ia memiliki rumah, ia memiliki kedamaian, dan ia memiliki sahabat setia yang dikirimkan langit. Kisah Sunti si pembawa sial telah berakhir, berganti menjadi legenda Nenek Sunti dan Ular Emas. Sebuah dongeng yang akan diceritakan para ibu di Desa Karangasem kepada anak-anak mereka turun-temurun, sebagai peringatan abadi. Jangan pernah menghina orang yang terlihat lemah, karena kau tidak pernah tahu siapa yang berdiri menjaganya di balik bayang-bayang. Dan di keheningan malam, gubuk yang kini menjadi istana kecil itu tetap bersinar, diterangi cahaya emas yang tak akan pernah padam. Tamat.